kelas umum lah ya. Jadi apa namanya, Mas Gige kemarin mengontak Intusionistik karena ingin mempresentasikan mengenai Rasol, nah, dan dipandu kan oleh Mas Ilfas. Jadi mungkin dari teman-teman yang baru pertama kali yang Intusionistik, mengenal Intusionistik, selamat datang. Dan mungkin yang baru mengenal Mas Gige, salam kenal ya. Nah mungkin itu sambutan dari saya. Dan jangan lupa teman-teman, kami dari Intusionistik juga ada traktir. Kalau teman-teman ingin mensupport kami, bisa nanti traktir, linknya ada di Instagram atau akan disediakan oleh Mas Anaf nanti di komentar. Mungkin itu aja ya. Mungkin bisa langsung dari Bung Ilfas, langsung saja mungkin dibuka. Oke, oke, baik. Terima kasih Bung Akil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Selamat malam. Sekarang terima kasih atas kehadirannya ya. 20 berapa orang? 31 orang ya. Ya, sebelumnya mungkin malam ini malam Senin yang beberapa orang mungkin ya intinya terima kasih karena sudah bisa menyempatkan waktunya untuk diskusi kali ini. Dan terutama kepada Pak Gigi yang telah menyempatkan waktunya untuk mengisi diskusi kali ini. Isu atau tema yang akan kita perbincangkan kali ini mengenai Bertrand Russell, sebenarnya ini kelanjutan ya, sebuah kelanjutan dari diskusi sebelumnya tentang Russell juga yang berfokus di pemikiran atomistiknya ya, atomismologisnya gitu. Dan gugatannya terhadap idealisme Jerman, idealisme Inggris, sorry. Dan ini sebagai kelanjutan Russell yang sebenarnya adalah seorang tokoh filsuf yang memiliki pandangan di banyak hal ya, di logika, di filsafat, di agama, ketuhanan, dan bahkan di sosial dan politik sekalipun ada gitu pemikiran Russell. Dan kali ini kita akan membincang pemikiran Russell tentang Tuhan dari sisi ketuhanan. Bagaimana Russell memandang ketuhanan. Apakah dia seorang ateis? Apakah dia seorang agnostik? Di sini kita akan bahas. Kenapa itu dipertanyakan? Karena pada awalnya Russell sendiri mengakui bahwa dirinya adalah seorang agnostik. Aku adalah seorang agnostik. Tapi dalam beberapa esai yang ditulis oleh Russell, secara eksplisit Russell itu seakan mengungkapkan bahwa saya ini seorang ateis gitu. Nah, esai-esai yang diungkapkan Russell itu semacam ingin mengarahkan dirinya sendiri kepada ateisme gitu, bukan agnostisisme. Nah, itu akan dibahas oleh Pak Gigi dalam kesempatan kali ini. Pak Gigi ini seorang dosen S2 di Unisda ya, Pak. Seorang yang berfokus, punya kepakaran di bidang studi Islam dan filsafat agama. Juga isu-isu yang banyak disoroti oleh Pak Gigi ini adalah isu-isu ketuhanan seputar eksistensi keberadaan Tuhan dan seputar argumen-argumen untuk membuktikan keberadaan Tuhan. Dan dua teorinya yang bisa disebut sebagai teori yang digagas oleh Pak Gigi sendiri, TSKT dan TSKA, teori sistem kosmoteleologi dan teori sistem kritik terhadap ateisme. Itu dua teori yang mungkin akan dijadikan bahan pisau analisis untuk membaca Russell apakah dia seorang ateis atau seorang agnostik pada kesempatan pada malam ini. Mungkin dan kepada teman-teman yang hadir, saya ingin mengucapkan terima kasih dan sekaligus ingin memberikan semacam tantangan gitu. Jadi ketika Pak Gigi menjelaskan, Pak Gigi memaparkan materinya, kita bukan menjadi seorang pendengar yang pasif. Jadi kita berusaha untuk menyikapi, bereaksi terhadap apa yang Pak Gigi ungkapkan gitu. Dan itu mungkin menjadi nilai plus ya untuk kita supaya ada masukan juga gitu dari teman-teman semua selain dari Pak Gigi itu sendiri gitu. Dan ya tidak lupa juga kami di Intuitionistik ini ada traktiran ya teman-teman. Silakan kepada teman-teman yang berkenan untuk mentraktir kami. Silakan traktir, linknya ada di situ.
Mungkin itu, selebihnya saya serahkan kepada Pak Gigi. Monggo Pak Gigi, waktu dan tempat saya persilakan. Oke, terima kasih Mas Ilfas atas pembukaannya, Mas Akil, Mas ini ya, Ahnaf ya. Saya buka, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jujur saya ini ya, merasa sangat terima kasih banget dan terhormat sekali karena bisa sharing di forum ini. Karena saya memandang forum Indisionistik ini forum yang berbobot gitu ya. Karena di sini para polisi logika berkumpul itu gitu. Jadi saya tuh ngisi webinar tuh sering, tapi sering kali krik-krik juga sering itu gitu ya. Sering dapat pengkritisan juga sering, dan saya harapkan saya dapatkan di sini itu kan begitu. Bukan hendak menantang gitu enggak, tapi yang itu yang saya perlukan teman-teman sekalian. Jadi kenapa saya mengajukan tema ini ke Mas Ahnaf, ke Mas Akil gitu ya. Juga kontak dengan Pak Syafi waktu itu karena memang wah kemarin kan bahas Bertrand Russell gitu ya, bahas ontologinya, epistemologinya, kok gak sekalian bahas ketuhanannya saja biar utuh gitu ya teman-teman ya. Dan ini kan tema yang panas itu kan begitu. Saya kalau bahas filsafat ketuhanan itu selalu menarik gitu ya. Dalam artian selalu menarik itu singgungannya kuat dengan kosmologi, dengan teologi agama tertentu misalkan. Tentu dengan ontologi dan epistemologi juga sangat berhubungan sekali ya teman-teman sekali. Sehingga dari situ kita perlu banyak perspektif untuk melihat suatu pemikiran tokoh dan kita bisa menghasilkan sesuatu yang baru itu kan begitu ya. Itu harapan saya di situ teman-teman sekalian. Makanya tadi Mas Ilfas membuka dengan sangat bagus dan saya kira nanti teman-teman silakan ya nanti. Dan ini pesan tolong jangan panggil saya Pak ya, manggil Mas Mas saja itu ya Mas Ilfas dan kawan-kawan agar lebih ini ya apa namanya egaliter gitu ya. Itu gitu cukup panggil nama, nggak perlu gelar macam-macam, nggak usah, panggil nama aja nggak apa-apa. Kalau panjenengan lebih tua daripada saya panggil Gigi juga enggak apa-apa. Itu gitu ya. Jadi biar enak diskusinya. Itu gitu teman-teman sekalian. Oke, Mas Ilfas tolong dibantu ini ya, apa share screen ya. Yang poster yang overview itu, Mas. Itu gitu. Oke, ini ya. Oke, bisa digedein dikit, Mas. Di zoom. Nah, sip. Oke. Jadi ini bisa dibilang kelanjutan dari forum kemarin ya. Bahwasanya Russell itu sangat atomistik dan empiristik begitu ya. Naturalistik ujungnya. Dan beliau gencar mengkritik yang namanya idealisme Inggris. Ya, sekaligus juga arus pemikiran yang bersifat kontinental tentunya. Nah, salah satu pemikiran besar Russell yang saya sorot itu adalah pandangannya tentang ketuhanan. Pandangannya tentang asal-usul alam semesta, begitu ya. Asal-usul segala sesuatu, bahkan seperti itu. Nah, Russell, sebagaimana David Hume, Immanuel Kant, sangat gencar mengkritisi tentang aspek ketuhanan, begitu. Sangat gencar dan keras, bahkan sangat destruktif sekali dalam mengkritik argumen-argumen adanya Tuhan. Jadi ada Hume, Immanuel Kant, ada beliau. Kalau era kontemporer kita kenal Graham Oppy begitu ya. Kalau Anda ingin kenal ateisme dari awal sampai akhir ya Graham Oppy yang paling kontemporer. Ada Stephen Hawking yang sangat saintifik begitu ya. Kalau Anda ingin ateisme yang agak enteng begitu ya Horseman itu, Four Horseman, New Atheism itu kan nggak terlalu kuat di filsafat tapi kan sangat gencar gitu teman-teman sekalian. Nah ini mumpung ada kelanjutan tentang Bertrand Russell, maka kita bahas ini yuk, itu kan seperti itu. Apalagi ada hal yang menarik yaitu orang ini apakah ateis atau agnostik gitu ya. Karena dua pemikiran ini kan seringkali disandingkan bersama gitu kan begitu. Di dalam debat teis, ateis, dan agnostik, ini kan debat yang mungkin nggak pernah selesai gitu ya. Sejak zaman kapan? Sejak zaman Buddha itu sudah dibahas bagaimana Siddhartha Gautama merespon ada enggaknya Tuhan begitu ya. Zaman Yunani, zaman klasik, pertengahan sampai zaman sekarang itu seperti itu. Teman-teman sekalian, Russell, saya nggak perlu panjang lebar profilnya bagaimana ya. Cuman beliau sangat besar pengaruhnya, kuat
dikaji dimanapun dia berada. Kalau ingin mengkaji filsafat barat, kajilah Russell juga. Itu kan demikian. Beliau seorang profesor filsafat dari Cambridge, teman-teman sekalian, dan beliau juga soal itu bukan terkenal adalah why I'm not Christian. Kenapa aku bukan seorang Kristen? Ini luar biasa kritiknya terhadap terutama agama Kristen ya. Walaupun tentu berefek pada agama-agama yang lain karena beliau juga mengkritik argumen adanya Tuhan. Teman-teman sekalian, beliau dikenal sangat kuat di logika, matematika, filsafat tentang ketuhanan, kritik terhadap agama juga, seorang tokoh humanis juga, tokoh kemanusiaan, teman-teman sekalian. Berarti ini kita membahas semua Mas Gigi? Enggak. Kita fokuskan ya pada kritik Russell terhadap argumen kontingensi gitu ya, argumen kosmologi dan argumen desain atau argumen teleologi. Kita fokus di situ saja. Karena ini pun sangat mendalam nanti. Karena bidang saya adalah bagaimana penalaran akan asal-usul alam semesta ya. Jadi argumen adanya Tuhan yang berbasis tentang alam semesta begitu ya. Russell juga mengkritik argumen moral, argumen mukjizat, argumen pengalaman spiritual dan masih banyak lagi. Jadi semua argumen adanya Tuhan sama Russell di dekonstruksi dihabisi gitu ya. Cuman kita fokusnya di dua saja dulu, kosmologi dan rumpun argumen desain, teman-teman sekalian. Kok ada judul paradigma sistemik, Mas Gigi? Maksudnya apa? Itu akan saya potret dengan ya tadi teori yang saya gagas di disertasi saya tuh ya. Nanti akan kelihatan. Saya nggak menerangkan teori saya seperti ini enggak, tapi sifatnya langsung direct analysis gitu ya. Blended research langsung aja, nggak saya terangkan karena terlalu panjang ya teman-teman. Dan saya harapkan sebelum forum ini teman-teman bisa menyimak beberapa apa yang saya tawarkan itu ya. Di grup kan saya sudah kirimkan beberapa link video YouTube bisa disampaikan atau beberapa teman-teman yang sudah pernah ikut webinar saya kan juga tahu bagaimana sih pemikiran Mas Gigi ini terhadap rumpun argumen kosmologi dan teleologi itu seperti itu. Ada kontroversi yang menarik gitu ya. Apakah seseorang itu bisa dalam posisi agnostik sekaligus ateis begitu ya? Richard Dawkins itu kalau membuat tipologi itu kan sangat sangat banyak ya, bukan cuma 3, bukan cuma teis, ateis, agnostik, tapi di mix. Ada yang ateis agnostik begitu ya, ada yang agnostik teis begitu ya. Mau tahu ya teman-teman ya, itu kan sangat rigid karena memang manusia itu terkadang itu nggak hitam putih masalah pemikiran. Lo kan kontradiktif Mas Gigi lah, nanti kita bahas ya. Tapi seringkali itu begitu. Contoh misalkan saya sebut merek ajaran Buddha misalkan. Buddha dalam beberapa aspek itu ada agnostiknya yang menyatakan kita nggak bisa tahu asal-usul alam itu nggak bisa. Akal kita nggak nyampe begitu ya. Dan nggak penting. Yang penting adalah bagaimana kita itu hidup sebagai manusia yang baik. Kalau kata Buddha itu kan, kamu kena anak panah gitu ya. Itu jangan tanya, yang mana siapa, itu nggak penting, tapi bagaimana menyembuhkan luka panah. Artinya apa? Bagaimana hidup yang baik, bukan menanyakan asal-usul alam. Tapi Buddha juga punya ciri ateis yang menyatakan tidak ada pencipta begitu ya. Semua hanya hukum sebab akibat. Jadi ada 2 dimensi yang dalam kesatuan. Apakah itu bisa seperti itu? Nah, nanti kita perkarakan itu ya, teman-teman sekalian. Itu kan di situ. Dan kita nanti ukur apakah kritik Russell kedua argumen ini valid. Oh, Mas Gigi pasti membela kontingensi sama teleologi. Enggak, kata siapa? Saya itu malah mendekonstruksi mereka, itu kan begitu. Nanti saya tunjukkan ya. Tapi dalam beberapa hal saya akan berikan catatan pada Russell. Oh, ini nggak tepatnya di sini, ini nggak tepatnya di sini, itu kan begitu kan. Terus hikmah Russell itu apa? Hikmah itu maksudnya gini. Russell itu kan mengkritik orang beragama, orang bertuhan. Hikmahnya apa? Kan nggak mesti sama dengan kritik adalah negatif, enggak. Bisa jadi itu menjadi evaluasi kita nanti. Bisa jadi itu menjadi evaluasi kita dalam beragama maupun bertuhan. Itu teman-teman sekalian begitu. Jadi tiap dialektika, tiap diskursus, tiap kritik itu ada manfaat. Minimal untuk evaluasi itu gitu ya. Oke, Russell itu mengkritik 2 argumen besar natural, yaitu argumen perancangan cerdas dan argumen kontingensi terutama. Selain tadi beliau juga mengkritik argumen-argumen yang bersifat humanistik tadi ya, humaniora, terus moral dan macam-macam tadi ya, tapi kita nggak bahas di sini, teman-teman. Russell itu menolak
dinyatakan sebagai ateis, bagaimana Einstein gitu ya. Saya bukan ateis, saya nggak bilang Tuhan itu nggak ada, tapi saya bilang bukti yang ada itu nggak cukup. Bahkan beliau pernah berkelakar, kalau saya mati Tuhan itu ada, saya akan protes ke Tuhan itu ya, yang menyatakan kenapa nggak ada bukti yang kuat tentang Engkau ya Tuhan. Oh, itu kan begitu ya. Ada di situnya teman-teman sekalian. Jadi beliau menyatakan bahwasanya saya itu agnostik secara pemikiran. Karena saya menunjukkan bahwasanya tidak ada bukti yang kuat, tapi juga nggak ada argumen yang kuat untuk mendukung ateis. Ya teman-teman sekalian ya. Oke, sampai sini saya kira agnostiknya sudah kelihatan ya teman-teman sekalian. Itu di situ. Nah, beliau sangat menekankan yang namanya kemarin atomisme, kekuatan analitik, kekuatan bahasa, nggak boleh ambigu, kan begitu ya. Kritis terhadap dogma-dogma, itu kan begitu kan. Karena idealisme Inggris itu sangat spekulatif, kemarin kan begitu ya. Kayak filsafat kontinental itu kan sangat spekulatif. Hegel, Schelling, Fichte, dan macam-macam itu kan sangat spekulatif tentang roh mutlak dan macam-macam itu ya. Tapi kalau Russell itu kayak mengobrak-abrik itu semua dan efeknya langsung ke agama memang dan ke ketuhanan, otomatis demikian. Itu secara umum ya, sehingga Russell menyatakan bahwasanya saya tidak percaya Tuhan. Dalam artian itu bukan ateis, karena tidak beriman bukan sama dengan ateis ya. Tapi apa? Saya menemukan banyak cacat logika di situ. Saya menemukan banyak argumen yang nggak bisa dipertanggungjawabkan, kontradiktif, tidak valid, banyak logical fallacies begitu ya. Bahkan beliau menambahkan beberapa aspek, misalkan problem of evil gitu ya. Itu untuk mengkritik argumen trilogi misalkan. Ada masalah kurangnya bukti begitu ya. Asal-usul agama dan manusiawi sebagai produk budaya dan macam-macam. Tapi kita nggak bahas ini ya, fokusnya ya. Termasuk dogma, itu kan gitu kan. Nah, Russell itu pada akhirnya apa? Kritislah pada yang namanya agama, kritislah pada yang namanya tradisi, termasuk ketuhanan begitu ya. Dan Russell mengklaim saya bisa hidup dengan damai, dengan benar, tanpa agama, tanpa ketuhanan. Dengan cara apa? Moral, humanis, dan juga sains. Nah itu, jadi pengaruh beliau itu luar biasa teman-teman. Beliau itu nggak frontal kayak siapa ya, Hawking misalkan. Yang itu tegas menyatakan Tuhan tidak ada gitu ya. Richard Dawkins, Greta Christina misalkan, Force Horseman yang itu sampai ngancem-ngancem gitu ya. Walaupun nggak ngancem beneran ya, tapi itu kan frontal banget ya. Kayak Peter Higgs mungkin, yang itu menemukan Higgs boson yang itu, ya saya sebagai saintis ya saya ateis itu kan begitu kan. Tapi di dalam praktis, level kehidupan, Russell menyatakan saya ateis, artinya tidak perlu mengasumsikan Tuhan sama sekali dalam kehidupan. Jadi, secara pemikiran agnostik, tapi secara praktis beliau adalah seorang ateis, itu kan begitu kan. Nah ini posisi yang menarik yang buat dikaji ya, teman-teman sekalian. Oke, itu overview tentang Russell, itu kan seperti itu. Sekarang kita masuk ke kritik per argumen. Nah, tolong Mas Silvas kritik ke kontingensi terlebih dahulu ya. Oke, argumen kontingensi kalau dalam bahasa Arab namanya imkanul wujud begitu ya, atau argumen from dependency, argumen from possibility. Ini favoritnya Ustadz Nuruddin ya, dan Mas Ahmad Ataka dari UGM itu kan begitu. Nah, apa sih kenapa Russell mengkritik argumen ini? Karena Russell tahu ini argumen bisa dibilang salah satu dedengkotnya argumen kosmologi. Jadi kan ada rumpun kosmologi, kosmos, mencari tahu asal-usul alam dari beberapa properti alam semesta itu sendiri. Kalau argumen kontingensi menekankan pada aspek kebergantungan. Alam bisa ada, bisa tidak. Premisnya kan begitu ya. Alam bisa ada, bisa tidak. Alam itu berubah, berkembang, tergantung. Karena dia bisa ada, bisa tidak. Dia tidak wajib ada. Kan begitu ya. So, dia itu mungkin ada. Kalau dia mungkin ada, membutuhkan eksistensi yang wajib ada. Walaupun kausalitas itu mundur tak terbatas, atau terbatas sekalipun, itu nggak ada masalah bagi kontingensi. Karena keduanya membutuhkan wajib wujud atau eksistensi yang necessary being, yang itu nggak tergantung, yang mutlak itu kan begitu. Jadi kalau kontingensi itu nggak berkomitmen pada keterbatasan ruang dan waktu.
Itu membedakan dengan argumen kalam. Kalau kalam, Al-Kindi, Al-Ghazali, William Lane Craig, Andrew Locke, itu alam harus bermula, punya awal mula ruang dan waktu. Kalau Ibnu Sina, Leibniz dan kawan-kawan nggak terbatas pun nggak ada masalah, itu kan begitu kan. Nggak terbatas selagi pun dia tetap kontingen, tetap membutuhkan yang nggak tergantung. Nah itu beberapa variasi dari argumen rumpun kosmologi ya. Ada argumen from motion, gerak. Itu fokusnya tentang perubahan. Itu Aristoteles itu gitu ya, teman-teman sekalian. Nah, kontingensi argumennya sangat tua, bahkan lebih tua daripada kalam, karena sejarahnya bisa dilacak sejak zaman Aristo ya. Aristo menekankan pada aspek perubahan, kalau Ibnu Sina pada ya kebergantungan. Bisa ada, bisa tidak. Ini premis yang originally Ibnu Sina, itu kan begitu. Yang diadopsi oleh Thomas Aquinas dan seterusnya sampai Alexander Proust, Richard Gale, Rowe, itu kan gitu kan. Termasuk WLC pun pakai argumen ini, digabungkan dengan kontingensi dan kalam, itu gitu ya. Dan juga Ustadz Nuruddin yang kita kenal sangat viral di Indonesia juga menggunakan argumen ini, itu kan begitu kan ya. Itu di situ. Apa kritik Russell? Ada 5-7 poin yang saya catat, yang saya kumpulkan dari beberapa referensi bukunya. Yang pertama adalah prinsip kausalitas itu nggak berlaku secara universal sebenarnya. Jadi ini nyambung banget ke masalah problem of composition. Jadi misalkan di dalam alam semesta itu terikat sebab, iya, saya bisa ada karena orang tua saya ada bisa kakek nenek saya, dan seterusnya. Tapi bukan sama dengan keseluruhan alam itu membutuhkan itu, enggak. Kayak analogi gini loh, lidi itu ringan, satu lidi itu ringan, tapi kalau digabungkan semua kan nggak mungkin ringan, jadi nggak bisa dinaikkan ke atas gitu loh. Artinya Russell tuh melihat ada problem of composition, jadi bukan sama dengan berarti penyusun alam itu adalah terikat sebab akibat, maka alam butuh sebab akibat. Enggak. Ini lompatan logika bagi Russell ya. Akhirnya apa? Masuk ke argumen berikutnya, yaitu brute fact. Jadi kausalitas itu nggak berlaku universal, apalagi untuk seantero alam. Sehingga nggak perlu dipertanyakan dari mana alam semesta asalnya, itu nggak perlu. Karena apa? Karena bagaimanapun itu adalah brute fact, bisa menjelaskan dirinya sendiri, itu kan begitu kan. Terus nomor 3, lah ini yang unik ya. Beliau masih gini, ada masalah apa sih dengan infinite regress itu? Itu nggak ada kontradiksi dan mungkin saja benar. Kalau multiverse kan jelas tak hingga, itu kan begitu ya, steady state, big bounce, tak hingga. Kalau Russell, apanya secara matematis itu nggak ada problem gitu loh. Dan itu kan matematika menggunakan itu gitu kan ya argumennya, dan dia bisa kok tak terhingga, mungkin, tapi dalam artian mungkin Russell sampai nggak mengamini 100% enggak, tapi mungkin saja itu benar, sehingga nggak ada yang menjadi problem. Terus kayak cherry picking argumen ini. Jadi kalau semua itu kontingen membutuhkan sebab, kenapa yang harus ada yang perlu, harus ada yang necessary? Kenapa necessary nggak juga terikat yang tadi ya, yang apa, ketergantungan dan perubahan serta bisa ada bisa tidak misalkan. Kenapa nggak seperti itu kan begitu ya? Kenapa nggak butuh sebab juga? Nah itu kan di situ kan. Terus juga karena beliau seorang empiristis banget ya, bagi Russell argumen ini tuh kayak argumen spekulatif gitu ya. Kayak argumen yang mohon maaf dibuat-buat. Itu kan begitu kan. Terus terakhir ada kategori yang jomplang. Premis bisa ada, bisa tidak. Itu nggak bisa digunakan. Kenapa nggak bisa digunakan? Karena apa? Yang tidak ada nggak punya kemungkinan, nggak punya properti kemungkinan. Nah ini menarik, nanti kita dalam ini ya. Nanti saya kritik saya pada kontingensi juga ada seperti itunya. Karena itulah Russell akhirnya menutup bahwasanya apa? Argumen ini gagal dalam membuktikan adanya Tuhan. Kan begitu kan? Terlalu asumtif, logical fallacies, tidak empiristis, tidak verifikasional, dan juga pada akhirnya gagal. Itu di situ.
akhirnya apa? Kausalitas itu bukan kebenaran mutlak yang harus seantero alam itu terikat itu semua gitu ya, enggak kan begitu kan. Dan nggak ada alasan logis yang cukup alasan yang itu menjelaskan butuhnya terhadap yang mutlak tadi. Itu gitu teman-teman sekalian, garis besarnya gitu. Oke, masih lepas ganti slide poster terakhir yang teleologi. Oke, sip, terima kasih. Ini juga argumen yang sangat tua juga dan bisa kita runtut sejak zaman Yunani begitu ya, tentang ide Hesiod, logos begitu ya, nous, roh alam semesta yang mengatur begitu kan. Tua sekali argumen ini, argumen teleologi atau argumen by design kan begitu kan ya. Nah, teman-teman sekalian, Russell juga mengkritik keras argumen ini. Argumen ini tuh nampak meyakinkan dan nampak mempesona secara psikis. Tapi bagi Russell, argumen ini juga lemah, tidak lebih hebat daripada kontingensi. Karena apa? Baginya, order itu ada keteraturan, tapi bukan sama dengan menuju pada tujuan, maksud. Tapi cukup menunjukkan itu adalah pola sains atau pola alam semesta saja secara empiristis begitu ya. Jadi nggak sampai butuh alasan banget sampai naik ke desainer, itu terlalu jauh, itu kan begitu kan. Karena argumen ini kan fitur utamanya kan ya tadi kan, bahwasanya ada maksud, tujuan, ada kerapian, keseimbangan, keteraturan, macam-macam tadi teman-teman sekalian. Itu di situ. Terus belum lagi misalkan mekanisme alam itu bisa menjelaskan alam dengan secara natural tanpa campur tangan adi goib. Kalau bahasa kerennya ini adalah argumen God of the gaps. Jadi argumen ini hanya mengisi kekosongan tentang ketidaktahuan manusia. Itu salah satu kritik besarnya kan di situ ya. Dan argumen ini sangat antroposentris gitu ya. Ada maksud, ada tujuan, ada keindahan. Jadi antroposentris psikologis yang dinaikkan ke universe ini nggak pas. Itu bagi Russell ya, kritiknya keras juga ya teman-teman sekalian. Itu kan begitu. Terus juga lihatlah banyak ketidaksempurnaan. Wah, itu kan begitu ya. Seleksi alam, cacat genetika, apalagi kejahatan. Nah, ini yang beberapa level ya. Ketimpangan sosial gitu ya. Perang. Ini apa? Ini nggak teratur semua loh. Kan begitu kan. Kayak kata Rio Hasan gitu ya. Nah, itu seperti itu. Terus juga Russell menyatakan bahwasanya apa? Terlalu jauh menarik inferensi dari desain yang gagal menjelaskan tujuan. Dan kita menyatakan ini teratur, itu nggak punya pembanding gitu ya. Kalau ada universe lain yang itu nggak teratur, kita bisa membandingkan. Oke, itu nggak teratur, ini teratur kan begitu. Oke, itu pendek, ini tinggi, nggak ada pembanding, maka nggak bisa itu kan seperti itu kan, dikatakan teratur, apalagi teratur sampai butuh pengatur desain, itu nggak gato gitu ya, jauh. Terakhir, ini yang mantap bagi saya, argumen teleologi itu tidak bisa menjelaskan apakah perancang itu nggak dirancang, karena kan alam itu kompleks, maka membutuhkan perancang yang lebih kompleks. Perancang ini kan lebih kompleks, kenapa nggak butuh perancang lebih kompleks lagi, dan seterusnya. Akhirnya jatuh pada infinite regress. Nah itu ya, jadi ngeri-ngeri sedap kritiknya Russell ini. Itu kan begitu. Oke, waduh, ini gimana Mas Tuhan, Mas? Ada apa enggak? Ya, oke. Izin mau nanya, boleh kah Mas Gigi? Saya tangkapnya itu salah satu kritik Russell terhadap. Bentar. Ini oke, siap. Bentar. Formatnya ini gimana? Apakah saya bisa diinterupsi di tengah atau gimana? Oke. Biasanya mungkin boleh sih. Cuman bukan pertanyaan yang ini ya. Cuman pertanyaan singkat aja boleh gitu, Pak Zaki. Iya. Ya, mumpung masih fresh. Tadi saya tangkap kritik Russell itu terhadap infinite regression ya, bahwasanya dia itu tidak berlaku universal gitu nah. Bukan gitu Mas. Justru Russell itu membuka kemungkinan pada infinite regress. Membuka kemungkinan. Dia mengkritik kausalitas itu jangan
diterapkan ke seantero alam. Kalau penyusun alam, ya dia berlaku. Tapi kalau alam butuh sebab, nggak berlaku. Itu kan begitu. Justru dia membuka kemungkinan pada Dimitri Grace. Tidak mendukung, tapi ya mungkin aja itu benar. Itu aja sih. Raso tuh gitu. Iya, soalnya saya bingung aja kalau ketika dia bilang membuka kemungkinan infinite regress itu di alam semesta tidak berlaku di semua tempat. Terus dia berlakukan itu ke alasan teleologis gitu, bahwasanya ada alasan di balik semua penciptaan gitu, itu agak-agak cherry picking malahan kesannya. Tapi Ya nggak konsisten maaf, gitu ya. Ganda-ganda gitu ya. Iya. Iya betul. Jadi kritik juga bisa Mas Zaki. Iya. Nanti kita bahas di kritik ya. Betul. Oke. Mungkin lanjut Mas dulu. Zaki. Pak Gigi. Lanjut dulu, oke. Ya, oke. Terus lanjut Mas ke PowerPoint saya yang warna putih itu, yang kritik terhadap agnostik gitu. Kita bahas kilas ya. Gitu. Sudah ada Pak Gigi? Belum on mic, Pak Gigi. Mas Gigi. Oh ya, sorry. Next Mas, next. Oke. Terus. Oke, lanjut. Oke, ini nih. Stop tadi Mas, yang tentang tadi Mas. Sebelumnya. Oke, saya coba mengkritisi Russell. Itu nggak langsung pada argumen kritiknya terhadap dua jalan tadi ya, tapi posisinya dia. Itu kan begitu. Oke, beliau mengaku I'm agnostic begitu ya. I'm not atheist. Oke, coba kita uji. Nah, dari kajian minggu lalu kita tahu bahwa Russell itu seorang atomistik begitu ya, empiristik. Ya bisa dibilang materialistik juga dan naturalis, itu kan seperti itu. Apakah konsisten seorang atomistik naturalistik itu menjadi agnostik? Saya jawab tidak. Karena gini, konsekuensi menjadi seorang naturalis, materialis, empiristik, dan atomistik dan sebagainya itu ya, itu sebenarnya nanti pada akhirnya menutup kemungkinan. Jadi meniadakan, menegasikan. Karena apa? Brute fact. Ingat tadi brute fact tadi ya. Alam semesta cukup bisa menjelaskan dengan dirinya sendiri. Nggak usah dipertanyakan. Nah, artinya apa? Berarti dia sebenarnya sudah menutup kemungkinan hal yang bersifat imaterial apapun itu. Entah konsep-konsep Tuhan, dewa, dan macam-macam. Termasuk hal yang bersifat imaterial, misalkan demikian. Artinya apa? Sebenarnya kalau konsen dengan cara pikir ontologinya dia, epistemologinya dia, lalu dia jatuh pada posisi agnostik, itu tidak konsisten teman-teman sekalian. Karena gini, agnostik itu adalah posisi di tengah atau keraguan-raguan. Jadi dia masih membuka kemungkinan, oke, bisa saja Tuhan itu ada di suatu hari, di suatu saat, kalau ada bukti yang kuat. Tentu ucapan seperti ini, pemikiran seperti ini nggak mungkin lahir dari paradigma yang materialis, positivis, dan atomistik tadi. Tapi apa? Masih membuka kemungkinan ada di luar yang materi, ada yang di luar yang natural, ada yang di luar yang empiris. Nah itu tentu bukan paradigma materialis ya. Karena apa? Materialis bisa mengatakan semua ini sudah dijelaskan secara material. Terus pakai paradigma apa Pak? Kalau nggak pakai materialis dan macam-macam. Menurut hemat kami paling aman dia pakai cara pikir postmodernis. Itu paling mungkin.
Karena posmo itu kan dia ngancurin materialismenya modernis gitu ya, secara sejarah begitu, dan juga beliau masih membuka kemungkinan ya mungkin Tuhan itu ada. Berarti apa? Mungkin eksistensi imaterial di luar sana itu mungkin ada, mungkin ya. Karena mungkin saya nggak tahu. Karena saya nggak tahu, saya menunda. Sampai kapan? Sampai ketemu bukti. Apakah Tuhan benar-benar nggak ada, atau apakah Tuhan benar-benar ada? Itu namanya menunda. Tapi kalau menunda sampai kapan? Sampai kapanpun, itu bukan menunda namanya, memvonis. Nah, artinya di buku-buku ketuhanan itu kan kayak bukunya Romo Magnis misalkan, Menalar Tuhan. Beliau mengkritik materialisme dan macam-macam sebagai basic agnostik. Saya malah nggak sepakat. Justru kalau seorang agnostik menggunakan cara berpikir naturalis, materialis, dan sebagainya tadi, itu malah nggak relevan. Dia akan terombang-ambing, posisinya terombang-ambing. Jatuhnya jadi apa? Jadi ateis. Nah, itu wajar. Next, Mas Ilfas, tolong next. Nah, itu menjadi wajar karena apa? Karena dari awal sampai akhir, Russell konsisten dengan atomisme tadi, terus dia mengkritik argumen adanya Tuhan, brute fact, nggak perlu menanyakan ada apa di luar ini, padahal udah menutup kan dia. Tapi dia menutup, tapi di sini dia bilang, aku agnostik. Ini tidak konsisten teman-teman sekalian. Mungkin teman-teman akan komen, walah Pak, jangan sekaku itu dong Pak. Ini bukan masalah kaku, tapi ini bicara konsistensi gitu ya. Bicara konsistensi dan bagaimana korespondensi ketika melihat realitas. Akhirnya kan Russell bermain, ayo tak hingga itu mungkin apa nggak mungkin. Kan dia nggak bilang pasti iya, pasti tidak, tapi ya mungkin saja. Kata Mas Zaki tadi udah benar, bahwasanya apa? Dia mengkritik teleologi, menyatakan loh argumen itu loh nggak tahan dengan infinite regress. Jadi kalau Bos Russell itu kayak menyatakan ini juga benar loh, kan begitu kan? Atau nggak usah menanyakan di balik alam. Ingat, ketika kita menutup universe atau close universe, otomatis kita nggak bisa pakai argumen infinite regress yang imaterial. Itu kritik saya ya, bisa kata begitu. Artinya apa? Nggak bisa dipakai dua-duanya. Karena menutup kemungkinan, kayak Hawking misalkan, close universe. Hawking, Opie, terus siapa namanya itu, Lawrence Krauss, dan lain-lain ya. Itu kan close universe, tapi Hawking bertanya, yang menciptakan Tuhan siapa? Loh, setan kamu itu menutup kemungkinan adanya imaterial termasuk Tuhan. Dan kamu kenapa mempertanyakan itu? Misalkan demikian. Ini kan tidak sinkron, teman-teman sekalian. Atau paling relevan menggunakan cara pikir kayak Immanuel Kant, antinomi. Itu masih relevan. Kita nggak bisa bilang kan itu materialis, nggak bisa. Dia rasionalisme. Cuma beliau menyatakan alam semesta itu berawal atau nggak berawal sama-sama kuatnya. Tapi kan itu teis juga loh ya. Dia pakai argumen moral. Dia mendekonstruksi argumen kosmos dan teleologi, tapi dia lari pada argumen moral. Itu masih relevan. Atau cara pikir skeptis, solipsis, misalnya relativis gitu ya jatuhnya ya. Semuanya relatif, nggak ada yang mutlak, termasuk ada nggaknya Tuhan. Maka apa? Kita nggak tahu. Itu lebih konsisten. Kalau dia pakai ontological stand seperti itu, epistemological stand seperti itu, dia kan konsisten. Tapi menjadi problem jika dia materialis tapi dia bilang aku agnostik. Itu enggak, saya kira konsisten. Itulah kenapa wajar beliau akhirnya itu mengkritik argumen adanya Tuhan, tapi tidak dalam posisi 50-50, misalkan menyatakan bisa jadi argumen ini juga kuat. Kalau adil, kalau agnostik, 50-50 harusnya apa? Ya, teologi ini mungkin aja benar juga. Kosmologi ini mungkin juga benar. Kalau konsisten loh ya. Nah, maka dari itu, jadi agnostik itu juga nggak mudah. Saya sering bilang ke teman saya, jadi agnostik itu nggak bakal mudah. Kalau basicnya adalah materialis. Karena dia akan pasti tergoda menjadi seorang ateis. Ya tadi ya, apakah close universe, apakah multiverse yang nggak terhingga.
terus membantai argumennya Tuhan, terus apa? Dia bilang nggak ada bukti. Sampai kapan? Sampai kapanpun. Nggak ada bukti berarti nggak ada Tuhan. Kalau konsisten. Nah, itu bedanya antara memvonis dan menunda. Bedanya antara enggak. Bedanya antara menyatakan tidak ada dan menyatakan apa namanya itu mungkin. Itu seperti itu ya. Itu kritik saya terhadap posisi siapa namanya? Russell. Mas ganti slide Mas, yang slide warna hijau Mas. Slide argumen kontingensi itu Mas. Ganti slide ya. Ini materi webinar saya tentang kritik atas agnostik, biasanya saya sampaikan materi ini. Oke, langsung masuk ke kritik perspektif TSKD tuh Mas, halaman berapa tuh? Oke. 18 Mas, 18. Oke, ya. Nah ini ya, itu kecil banget ya, tapi nggak apa bisa digedein. Apakah Mas Gigi mendukung argumen kontingensi? Saya jawab tidak. Saya pun juga banyak membantah argumen kontingensi, teman-teman sekalian. Jadi, saya kira argumen kontingensi juga banyak kelemahan gitu ya. Yang pertama adalah pada premis alam bisa ada, bisa tidak. Jadi, Ustadz Nuruddin dan kawan-kawan mesti berangkat dari premis ini ya, yang menyatakan lihatlah sekeliling kita, itu tergantung. Contoh, ada kursi gitu ya, kursi itu berasal dari mana? Dari kayu gitu kan. Kayu itu adalah potensi begitu kan. Potensi menjadi kursi, potensi menjadi apa meja, potensi menjadi lemari itu 50-50 semua atau berapa? 30-30 gitu ya. Nah, itu ada kayu, ada pembuat kayu. Artinya apa? Untuk menjadi kursi itu ada kemungkinan-kemungkinan. Bisa jadi kursi, lemari, meja itu kan seperti itu. Nah, itu kalau di ini ya, di Mas, aduh bukan distingsi Mas. Coba ke halaman kritik terhadap kontingensi Mas, halaman berapa itu ya? Coba naik lagi Mas. Terus. Oke, nah ini maksud saya. Oke, makasih, maaf tadi. Jadi premis ini tuh premis yang mengandung kelemahan ontologis ya bagi saya. Karena ketika kita menyatakan oke, kursi bisa ada, bisa tidak. Oke, melihat dari potensi kayu. Itu valid. Tapi kalau diberlakukan ke seantero alam, apa yang bakal terjadi? Berarti alam itu bisa ada, bisa tidak. Artinya apa? Sebelum alam bisa ada, bisa tidak, ada potensi alam. Kalau konsisten pakai logika itu. Kalau konsisten pakai logika dari induktif tadi itu ya. Itu artinya apa sih? Berarti sebelum alam ada, sudah ada potensi alam. Artinya apa? Sudah ada alam itu. Sehingga premis bisa ada, bisa tidak menjadi kacau. Berubah makna. Berarti apa? Alam hanya berubah dari potensi ke aktus. Bukan tidak ada menjadi ada. Itu ekuivalen dengan analogi kursi tadi dan kayu. Nah, argumen ini akhirnya apa sih? Kalau konsisten, itu justru mengarah pada infinite regress. Karena apa? Berarti aktual itu bisa ada karena potensi. Ingat, kalimat modalistik, kalimat probabilistik, dan seterusnya. Potensi bisa ada karena apa? Dan seterusnya. Akhirnya jadi infinite regress. Ya saya nggak heran. Kenapa? Karena kontingensi itu nggak komitmen kepada keterbatasan. Tak terhingga sekalipun bisa ketemu Tuhan. Wajar kan? Dan ketergantungan itu apa sih? Ketergantungan itu adalah bentuk kausalitas kan ya? Tergantung satu sama lain. Oke, terus dia nggak berkomitmen pada awal, nggak berkomitmen pada kronologi awal, tidak. Nggak berkomitmen pada creatio ex nihilo atau keterbatasan kausalitas, enggak. Maka boleh terbatas, boleh nggak terbatas, walaupun keduanya bertentangan. Lah ini fatalnya di situ. Tapi teman-teman sekarang itu kan menggabungkan itu ya. Kontingensi digabungkan dengan kalam. Ustadz Nuruddin, Mas Ahmad Ataka, William Lane Craig. Saya jawab itu enggak bisa. Kalam itu creatio ex nihilo tanpa potensi sama sekali. Sedangkan kontingensi itu apa? Justru mengarah pada adanya potensi sebelum alam itu ada.
Jadi premisnya itu udah runtuh dengan sendirinya teman-teman sekalian dengan kontradiksi tadi ya. Belum lagi apa? Mengandalkan aspek ketergantungan tadi, tapi nggak membongkar apa hakikat ketergantungan. Apa yang benar-benar dari ketergantungan misalkan? Apakah ada kekurangan, apakah ada kebutuhan misalkan? Terus bagaimana gradasi kausalitas? Ini kan nggak bisa langsung ditarik ke atas begitu saja kan begitu kan ya. Bagaimana kemungkinan ada imaterial di luar sana? Ontologinya kita perluas misalkan. Ini kayak gimana? Kronologi bagaimana menjelaskan keteraturan kekacauan, ya nggak bahas itu. Jadi saya sendiri pun dalam posisi mengkritik argumen kontingensi teman-teman sekalian itu di situ ya. Jadi dalam beberapa hal saya setuju dengan Russell. Terus nggak setuju di mana Mas Kiki? Apa kritik Anda ke Russell apa? Saya membantah Russell dalam hal yang pertama adalah masalah problem of composition. Jadi kalau Russell kayak gitu ngeritiknya, saya justru nggak sepakat. Karena apa? Kalau bagian alam ini tergantung semua, ya maka semua ya tergantung, otomatis kan demikian. Karena apa? Alam ini kan penyusunnya ya tergantung tadi. Penyusun digabung semua kan nggak menghilangkan ketergantungannya, itu kan seperti itu. Tetap dia bersifat relatif. Dan brute fact itu menyederhanakan masalah. Karena kenapa? Kita masih bisa mempertanyakan dari mana alam. Orang kayak Hawking saja, walaupun dia itu memasang batas, jangan bertanya sebelum fluktuasi kuantum, sebelum Big Bang, tapi dia lari ke solusi multiverse misalkan, solusi infinite regress misalkan. Artinya apa? Akal tuh nggak puas dengan brute fact. Dia akan menanyakan dari mana, dari apa. Minimal menuju pada ketidakhinggaan. Cuman Russell itu bukan menerima ketahinggaan, tapi sekedar membuka kemungkinan tak hingga itu mungkin saja benar, mungkin ya selagi mungkin. Jadi brute fact sekalipun itu penyederhanaan masalah sebenarnya di situ. Dan memang Russell tidak sampai pada tataran kronologi alam semesta gitu ya, sampai menyusun kosmologi detailnya ya nggak sampai seperti itu ya. Setahu saya, tolong saya koreksi kalau misalkan saya salah dalam hal ini, itu nggak setuju saya terhadap Russell di situ. Lain-lainnya saya justru setuju. Itu kan begitu ya, karena kritiknya emang valid itu di situ ya. Oke Mas, ganti ke slide yang warna ungu Mas Ilfas, yang teleologi Mas. Ini mau selesai ya insya Allah ya, ini nggak lama ini, semoga banyak diskusinya. Oke, langsung masuk ke kritik Mas. Langsung masuk ke, nah oke, ini juga saya dalam beberapa hal setuju dengan Russell, setuju. Argumen ini lemah. Lemahnya kenapa? Jadi gini, argumen ini tuh bicara sistem gitu ya, bicara kompleksitas. Tapi dia fatalnya adalah dia nggak berkomitmen apakah pada terbatas ini ruang dan waktu atau semuanya, atau pada nggak terbatas. Nggak bahas itu lebih tepatnya, sehingga nggak berkomitmen. Ini namanya theoretical gap. Jadi kalau kosmologi tadi nggak ngurusi tentang desain, padahal alam ini juga ada desain gitu ya, itu juga theoretical gap. Kalau teleologi juga apalagi nggak ngurus masalah kausalitas. Yang penting ada tujuan, ada fungsi kedudukan, ada siklus, ada keharmonisan, so ada yang merancang, itu kan begitu. Kelemahannya ya tadi, dia bisa ditarik kemana-mana. Dan kritik Russell itu valid. Perancang ini siapa? Ingat ya, argumen ini tuh punya banyak variasi identitas Tuhan loh ya. Sorry, identitas perancang. Kalau di Amerika Serikat, itu bisa ditarik ke alien, itu bisa juga. Bisa ditarik ke macam-macam agama misalkan. Atau bahkan jangan-jangan perancang ini adalah simulator dimensi yang lebih tinggi, bukan Tuhan. Karena tadi memang tidak mengharuskan komitmen pada keterbatasan atau nggak terbatas. Jangan-jangan memang cuma di luar alam semesta, tapi dia tetap kayak superkomputer, kita hanya simulasi gitu ya. Itu kan begitu kan. Sehingga memang itu fatalnya di situ argumen ini. Dan yang kedua, argumen ini tuh mengacuhkan sekali yang namanya fakta-fakta kekacauan. Ya kita tahu hukum termodinamika kedua misalkan.
bagaimana kekacauan bertambah, chaos bertambah, itu kan begitu. Kalau dalam pandangan saya, alam itu dinamis, ada keterbatasan, dia bisa jadi kacau, ada gradasi, nggak terus-menerus teratur, itu kan begitu. Bahkan Big Bang sendiri menunjukkan alam itu teratur di awalnya, kadarnya tinggi sekali teraturnya. Secara dinamika itu kadarnya merosot, entropinya itu meningkat, keteraturannya menurun. Tapi bentuk keteraturannya itu meningkat, bentuknya loh ya. Tapi kadar keteraturannya itu makin lama makin menurun. Argumen ini seringkali mengabaikan aspek kekacauan, yang mana itu fakta. Nggak bisa dibantah kekacauan itu. Sehingga argumen ini pun juga langsung lompat begitu kan ya. Kelemahannya di situ, teman-teman sekalian. Nah, itu kan di situ ya. Jadi lebih fatal daripada argumen kosmologi, dan memang ada antroposentrisnya juga ada kan begitu kan ya. Aspek psikologisnya juga ada, bahkan dalam beberapa aspek itu kayak kalau kamu melihat kekacauan itu bukan kacau, tapi itu keteraturan yang belum kamu teliti. Itu pernah ada yang beberapa seperti itu pernah. Itu kan begitu. Jadi padahal kekacauan itu menunjukkan apa sih? Dinamika keteraturan. Jadi menunjukkan yang namanya dia argumen ini nggak mengindahkan itu. Kalau hanya basicnya adalah keteraturan, maka kekacauan berarti kan meniadakan adanya Tuhan kalau begitu. Kalau konsisten ya teman-teman sekalian. Jadi dalam beberapa hal saya sepakat dengan Russell. Dalam hal apa masih dia nggak sepakat dengan Russell? Yang pertama adalah pada masalah berarti keteraturan itu cukup hanya tertib alam. Itu kan begitu kan? Nah, dalam hal ini saya nggak sepenuhnya sepakat ya. Karena apa? Tertib alam iya betul. Tapi ingat, tertib alam ini kan dinamis. Dia dinamis. Dia punya tadi ya, chaos tadi. Dia punya keberakhiran. Karena teratur dan nggak teratur itu bentuk sebab akibat. Kan begitu kan. Jadi dia berarti kan dia mengarah apakah terbatas atau nggak terbatas. Kan begitu. Artinya kalau keteraturan sendiri kan begitu kan, dengan dia dinamikanya yang sangat luar biasa dan dia mengalami chaos, akan jatuh, maka dia menuju batas sebenarnya. Artinya dia harus punya yang namanya akhir, punya goal ending tadi. Karena kalau nggak punya goal ending, nggak punya akhir tadi, arahnya kemana ini unsur-unsur sistem tadi, unsur-unsur mekanisme hukum alam tadi, ini mengarah kemana? Kalau nggak ada arah tujuan goal ending kan gimana mau membentuk fungsi? Gimana mau membentuk sistem yang siklus yang tadi berputar siklus tadi itu ya. Itu jadi saya berasal di situ teman-teman sekalian. Dan terakhir Russell mengkritik, mendekonstruksi, tapi sayangnya tidak melakukan rekonstruksi yang memuaskan. Misalkan dalam posisi yang lebih tegas, apakah ateis atau teis? Ya karena tadi itu ya, saya melihatnya cenderung dia itu ke ateis pun gitu kan. Wajar dia nggak, argumen ini kayaknya kuat, dia kan nggak dibantah total kan begitu kan ya. Sehingga dia cenderung kental ke ateisnya kalau begini. Dalam konsep ini teman-teman sekalian ya. Cuman beliau kenapa masih membuka kemungkinan, ya mungkin aja apa sekedar nggak ada bukti ya, tapi mungkin aja Tuhan itu ada. Ini menjadi tidak konsisten seperti teman-teman sekalian. Karena tadi misalkan beliau membantah yang namanya argumen adanya Tuhan, harusnya sekaligus juga membantah ateisme. Harusnya loh ya, harusnya. Tapi kan beliau pakai argumen-argumen itu. Sehingga beliau cenderung ke sana, teman-teman sekalian. Dan itu pun kena kayak argumen brute fact tadi, itu simplistik banget. Nanti di zaman sekarang itu akan dibantah juga oleh teman-teman multiverse misalkan. Jadi nggak brute fact, tapi dia mencari jawaban yang lebih besar. Misalkan demikian ya, sehingga kena masalah kronologi juga. Terus kalau itu brute fact, bagaimana kronologi alam semesta bagaimana? Ini dari mana asalnya? Nggak kejawab tetap oleh Russell. Teman-teman sekalian, itu kan di situ kan. Apalagi sekarang demam multiverse itu ya, kalau dalam debat asal-usul alam itu di situ teman-teman sekalian, kelemahan mendasar dari pemikiran Russell tadi itu, kenapa dia melakukan rekonstruksi argumen atau perbaikan argumen yang misalkan mengarah pada ke ateis kalian gitu ya. Misalkan yang lebih kronologis, lebih detail, lebih kuat. Bagaimana ateisme itu membaca yang namanya
eh, kausalitas, order, dan chaos misalkan. Kayak dia ngancurin bye-bye. Itu kayak agnostik kalau gitu. Tapi ateisnya juga ada gitu ya teman-teman sekalian. Itu kan di situ kan. Kalau saya, argumen ya Tuhan saya runtuhin, saya bangun yang baru pakai paradigma sistem tadi itu yang membedakan misalkan dengan kontingensi dan teleologi. Artinya baik teleologi dan kontingensi itu sebenarnya satu kesatuan, yaitu dalam rangkaian kausalitas, order, dan chaos, dalam rangkaian keterbatasan tadi itu. Saya nggak detail menyampaikan apa teori saya, enggak ya, karena bukan tempatnya di sini. Tapi kalau Anda pengen discuss dengan itu ya silakan di tanya jawab atau di lain forum, mungkin demikian. Terakhir hikmah ya, apa hikmah dari kritik Russell? Satu, ini alarm evaluasi bagi cara kita beragama dan bertuhan. Jadi kalau kita bertuhan itu jangan pernah takut baca karya Russell. Dibaca aja enggak apa-apa, jangan takut nanti jadi ateis, Mas. Ngapain takut begitu? Dibaca aja, evaluasi. Jangan sampai kita bertuhan beragama itu karena dogma, karena tradisi. Terus ini juga momen yang pas untuk mengevaluasi argumen-argumen adanya Tuhan yang didominasi dengan kosmologi dan teleologi. Kalau saya masuk lebih dalam, ada masalah paradigmatik. Itu apa? Satu, paradigma reduksionis. Reduksionis tadi ya, kosmologi fokus pada properti yang bersifat asal-usul, keterbatasan, bisa ada bisa tidak kontingensi, tapi nggak mau cawe-cawe ke order, chaos, bagaimana hubungan satu sama lain, terus dinaikkan langsung ke atas. Ontologinya sempit tentang cenderung di alam semesta itu sendiri. Apalagi kalau pakai argumen kalam. Oke, alam creatio ex nihilo, so pakai Occam's razor disimpulkan Tuhan ada. Nah, itu kan argumen kalam gitu ya. William Lane Craig. Itu reduksionis sekali. Termasuk teologi juga reduksionis. Dia bicara sistem tapi fondasinya rapuh. Apakah mengarah pada finite atau infinite? Teman-teman sekalian, itu masalahnya di situ. Dan saya menyebut juga ada paradigma sporadis, yaitu yang penting pakai banyak argumen. Tahu ya, WLC itu punya 5 argumen. Yang penting banyak aja dulu. Apakah nyambung satu sama lain, apakah berkontradiksi satu sama lain, nggak urusan. Peter Criff, 20 argumennya Tuhan. Satu sama lain nggak nyambung. Dan masih banyak lagi. Itu saya sebut sporadis gitu ya. Yang penting banyak. Jadi itu adalah sebagai evaluasi kita, itu kan begitu, sambil jangan takut mengkritik balik pemikiran Russell. Kalau Russell nggak cukup, teruskan ke kritik terhadap Graham Oppy dan Hawking, sehingga pemikiran kita akan sangat kaya, sangat transdisipliner gitu ya, dari perspektif kosmologi dan filsafat itu gitu. Oke, saya kira itu Mas Silvas, sudah 1 jam ya. Mohon maaf kalau kelamaan dan mungkin agak overtime. Silakan bisa dilanjut pada tanya jawab maupun kritik, nggak ada masalah, itu kan begitu. Kurang lebihnya terima kasih. Saya mohon maaf jika banyak kekurangan. Saya kembali moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Penyampaian yang menarik dari Pak Gigi ya sebenarnya. Ketika kita melihat pemikiran Russell itu sendiri itu kayak masih bimbang gitu. Dia tuh sebenarnya menyatakan seorang agnostik, tapi argumen-argumen yang dinyatakan dalam beberapa esainya tuh ya terkesan ke ateisme gitu. Dan ketika Pak Gigi tadi menjelaskan gitu, ya sebenarnya rasa itu sendiri tuh bisa lebih dekat ke ateisme gitu daripada dia menyatakan sebagai agnostik. Dan dengan pendekatan-pendekatan yang dipakai oleh Pak Gigi ya, TSKT dengan TSKA-nya, Pak Gigi juga menyampaikan bahwa Pak Gigi ada kesetujuan gitu dengan pandangan Russell dalam beberapa hal, dan ada ketidaksetujuan dalam beberapa hal dengan pandangan Russell juga. Oke, itu mungkin dari teman-teman ada yang
mau disampaikan, ditanyakan, atau mau ada sanggahan, tanggapan, dan lain sebagainya? Monggo dari Pak Rumi Algar. Ya, Assalamualaikum silakan. warahmatullahi wabarakatuh, Mas Pak Gigi. Saya maksudnya Assalamualaikum. melihat bahwa Bertrand Russell ini Waalaikumsalam. memang seorang filsafat modern, filsafatnya modern yang memang dia memang bapak teologis modern Indonesia, modern di dunia. Saya melihat bahwa filsafat modern ini memang dia dari ateisme, positivisme, dan 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 apa namanya, sekularisme, positivisme, dan itu yang filsafat modern ini juga banyak dipicu oleh kolonialisme. Apakah kolonialisme bisa mempengaruhi sifat agnostis atau tidak kepercayaan terhadap suatu hal? Nah, itu juga bisa masuk. Ya, jadi dia memang belajar berangkat dari filsafatnya Nietzsche juga gitu juga. Dia banyak membagi ilmuannya. Jadi saya lihat apakah ada solusi yang bisa dicapai dengan sifat agnostis ataupun juga banyak ajaran agama yang bisa dogmatis yang mempengaruhi paradigmanya. Apakah itu seperti itu, Pak? Apa dia bertentangan atau tidak? Itu aja, Pak. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Rumi. Mungkin langsung jawab aja boleh Pak Gigi? Intinya tadi bagaimana merespon pandangan Russell gitu ya Pak Rumi ya. Saya ngerasa kok agak suaranya nggak jelas tadi. Gitu ya Pak Rumi ya. Ya, bagaimana pandangan soal terhadap agama gitu, dengan apa dia bersifat agnostis apa dogmatis gitu. Jadi dia memang punya taruhannya seperti apa gitu sebagai orang pemikir filsafat modern gitu. Iya. Iya, tadi yang saya sampaikan di awal, di poster awal itu memang Russell itu cenderung menolak agama ya. Menolak agama dan menganggap sebagai dogma, itu kan begitu. Termasuk pewahyuan, mukjizat. Ini emang nggak kita bahas mendalam ya Pak, karena fokusnya di penerangan alam ya. Itu subjektif semua bagi Russell tuh gitu. Termasuk wahyu, kan agama kan basicnya kan wahyu ya. Wahyu, terus apa namanya itu kisah-kisah mukjizat, pengalaman spiritual, argumen moral, itu sama Russell dibantah semua Pak. Bukan dibantah terus direkonstruksi gitu, enggak, ya dibantah selesai. Artinya beliau agama jelas ya menolak, itu kan di situ ya. Responnya di situ. Nah, respon kita bagaimana sih? Tadi Mbak saya sampaikan bahwasannya memang ya kita evaluasi bagi kita loh. Agar kita beragama pun jangan dogmatis tadi ya. Tapi punya pertanggung jawaban tadi, dan nggak ada masalah sih, berani mengkritisi iman sendiri itu nggak ada masalah. Dalam artian untuk membangun dasar yang lebih kuat ya. Termasuk tadi nggak cepat puas dengan argumen-argumen yang sudah ada. Kayak Ustadz Nuruddin kan sangat glorifikasi gitu ya. Ini argumen tak terbantahkan. Kita tahu banyak kelemahan pada akhirnya kan gitu kan. Terlalu banyak glorifikasi dan retoris gitu loh. Sehingga kita udah cukup nyaman dengan argumen yang sudah klasik. Kalau saya ya dekonstruksi saja nggak apa-apa, bangun yang baru agar lebih kuat perangnya sampean. Perang pemikirannya dengan ateis ini, dengan agnostik ini lebih kuat lagi. Itu nggak ada masalah. Jadi kita jangan berpuas pada kosmologi terus dan teologi terus, tapi kita coba kritisi mereka dan bangun yang baru. Itu saya hikmahnya Russell, dan saya juga sendiri dalam beberapa hal kagum pada Russell. Karena apa? Dengan sikapnya beliau seperti itu evaluasi bagi kita. Beberapa hal ya saya kagum, dalam beberapa hal saya tidak setuju secara fundamental. Itu gitu Pak, sehingga mengkaji Russell itu tetap relevan. Dan tadi saya sampaikan bahwasanya jangan stop di mengkaji Russell, tapi kajilah Graham Oppy dan Stephen Hawking. Itu akan jauh lebih canggih lagi Pak. Nanti bicara tentang asal-usul alam, bicara tentang berbagai argumen, itu lebih detail lagi nanti itu di situ. Saya biasanya mengkaji itu di
teori sistem kritik atas ateisme ya, yang saya sering share ke teman-teman itu. Atau misalkan pernah saya debat dengan Bang Apriyadi itu, yang foundernya God and Beyond, itu juga bahas Graham Opi, bahas New Atheism, termasuk Russell ini kan begitu kan ya, sehingga kita pemikirannya lebih apa ya, lebih berkembang, lebih maju. Kita bertuhan beragama pun punya dasar yang kuat, dan ketika diperkarakan pun itu oke, kita siap ya kan begitu Pak. Jadi lebih enak gitu loh, lebih ada perkembangan gitu Pak Rumi, tanggapan saya. Silakan jika ada feedback lagi, monggo. Iya. Mungkin intinya apa ya? Untuk mengkaji rasa itu sendiri itu ada kemenarikan sendiri, ada kemenarikannya, ada sisi menariknya sendiri gitu. Jadi jangan takut dengan pandangan-pandangan yang mungkin dianggap sebagai berbahaya atau lain sebagainya. Karena Iya, menguji keimanan itu sendiri tuh ya punya sisi positifnya juga. Gitu. Mungkin betul. tadi Pak siapa Mas Zaki ya? Mas Zaki mau bertanya Mas atau Zaki, Bung Akil monggo. dulu? Sebenarnya mau memberikan feedback dalam bentuk pujian kepada forum-forum seperti ini yang mengapresiasi teman-teman intuisionistik ya, sama Pak Gigih juga yang telah memfasilitasi diskusi-diskusi seperti ini untuk mengedukasi masyarakat tentang formal logic. Ya, Bertrand Russell itu kan memang terkenal dalam apa ya istilahnya mempopulerkan formal logic. Ya, ada bukunya Prinsipal Mathematisia. Jadi bagaimana caranya membuat argumen yang deduktif dan juga ya mengedukasi masyarakat tentang rasionalitas, empirisisme, supaya mereka tidak gampang jatuh kepada tipuan-tipuan dogmatik berkedok untuk melegitimasi kekuasaannya. Kita juga harus zaman modern ini di mana AI, kemudian teknologi begitu menjadi semakin maju, masyarakat Indonesia dengan segala keterbatasannya itu tidak punya akses kepada diskusi-diskusi yang berbobot untuk melatih kapasitas mereka dalam berargumen. Jadi saya betul-betul mengapresiasi sih. Dan ya kalau misalnya teman-teman yang lain mungkin ingin bersuara tentang ketidakpahamannya tentang apa sih dari tadi yang dibahas gitu, apa sih empirisme itu, apa sih kontingensi, infinite regression. Saya rasa teman-teman di sini tuh bakal sangat bersedia dalam menjelaskan itu. Jadi saya harap diskusi ini lebih diperbanyak lagi dan lebih banyak orang lagi yang mengaktifkan kuriositasnya dan berani bertanya tentang apa dan lebih jujur tentang apa yang mereka tidak ketahui. Mungkin itu sih. Kasih Mas, komen aja nih. Oke. Terima Terima kasih Mas Zaki, Zaki. makasih banyak apresiasinya. Terima Iya kasih. Mas, memang perlu sering-sering kita bahas kayak begini nih Mas, agar gak jatuh pada dogma kan begitu. Terus apa namanya itu, apa, menjaga nalar sehat ya Mas ya. Ini juga penting di era yang serba satu dogma gitu ya, banyak mistisme sekarang. Gimana nggak banyak mistisme Mas? Kelas Mama Gufron aja fansnya banyak, ini gimana ini kan butuh pendidikan ya Mas ya. Terus juga semua diukur dengan materialis, semua diukur dengan uang, filsafat dianggap nggak penting. Ya ini tugas kita bersama Mas. Memang di satu sisi tantangan dari teman-teman ateis dan agnostik itu luar biasa. Lihat konten-konten YouTube, medsos, tiap hari kita disuguhi oleh pemikiran Riu Hasan, dan masih banyak lagi. Ayo kita masuk ke situ. Ayolah kita delika dengan sehat. Walaupun ada resiko Mas, ada. Ya dikatain liberal lah. Kalau dalam konteks umat Islam yang dogmatis, awas loh nanti kamu jadi ateis loh. Wah, saya gitu kan udah sering Mas, udah kebal itu kan begitu. Iman kok dipertanyakan, wah udah sering Mas. Tapi ya aku nggak tanggepi itu. Udah nggak itu. Makasih Mas Zaki. Oke. Terima kasih Mas Zaki. Mungkin ke Bung Akil ya, silakan Bung. Oke, mungkin pertanyaan aja sih, sama mungkin aku sedikit
apa ya, menanggapi tadi ya kritiknya Mas Kiki ke Russell gitu. Saya aku juga apa ya, kalau tadi sih aku di sini coba untuk membela Russell ya mungkin ya dari argumen-argumen Mas Kiki gitu ya. Pertama mungkin kayak Russell nih dikategorikan sebagai naturalis, oleh karena itu kalau dia jadi agnostik dia inkonsisten. Ya kalau posisiku sih ngelihat Russell ya mungkin ya dia ya dia nggak bisa menyimpulkan aja di situ pada akhirnya. Ya, kalau dia menyimpulkan Tuhan tidak ada gitu karena posisinya misal eh, percaya terhadap apa namanya, percaya terhadap penemuan sains, atau misal mempercaya bahwa ya brute fact itu nyata gitu kan. Tapi kita nggak bisa menarik dari brute fact atau misal ya tadi argumen-argumen kosmologis kayak kontingensi dan apa namanya, kalam ya, itu kan otomatis akan ada penarikan kesimpulan tuh gitu. Dari dua argumen itu kan ada penarikan kesimpulan. Nah, permasalahannya itu aku juga memahami gitu. Kalau penarikan kesimpulannya itu jujur lompat gitu pada akhirnya. Tapi bukan berarti kita menolak karena lompat itu berarti kita menganggap bahwa Tuhan itu tidak ada gitu kan pada akhirnya. Kalau saya sih ngelihatnya sih seperti itu gitu. Seperti halnya moral, argumen moralnya Hume gitu. Proposisi misal membunuh itu menyakitkan. Ya, itu bukan berarti kita bisa menyimpulkan jangan membunuh gitu. Karena pada akhirnya ada proposisi yang lompat inferensinya gitu. Kalau di argumen apa, eh sebab akibat ya, itu kan kayak tadi ya argumen komposisinya, apa, fallacy of composition ya, atau ya Russell mengatakan bahwa ya bukan berarti kalau kita melihat sebab akibat yang apa namanya yang kita lihat sampai sekarang ini ya semuanya dari segala jadi sebab akibat sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa eh, ada entitas supranatural gitu yang menjadi penyebab utama. Itu kan sebenarnya juga loncat juga kan pada akhirnya kesimpulannya. Nah, kalau apa namanya, hmm, ini juga mungkin kritik, bukan kritik ya. Mereka Russell menjadi seorang naturalis gitu. Misal, nah, aku jadi Russell juga ya. Kenapa aku menolak sebab akibat ya? Oh, sebab akibatnya secara naturalistik gitu. Yang kita ketahui juga secara naturalistik gitu. Kok bisa kita menyimpulkan sebab akibat yang sifatnya langsung ke supranatural gitu. Ibarat kayak Descartes kan, yang menganggap bahwa oh ada dua esensi, yaitu matter sama apa namanya ya jiwa gitu. Nah, masalahnya gimana kita bisa menggerakkan gimana jiwa yang supranatural itu bisa menggerakkan matter gitu. Itu kan juga apa namanya lompatan lompatan atau penambahan entitas yang sebenarnya juga nggak bisa dijelaskan juga kan. Tuh, itu sih. Tapi kalau misal apa namanya kita udah take belief misal di satu agama gitu, misal kayak Tuhan bisa melakukan apapun itu, bahkan menggerakkan apapun itu, ini kan sirkular ya, karena apa namanya kita lagi mengasumsikan apa namanya agama atau Tuhan tuh belum ada dulu gitu, kita mau proving, tapi kita kalau kita pakai itu kan sirkular gitu sih. Mungkin itu tanggapannya Mas Kiki, bisa tanggapi balik mungkin. Oke, Mas Akil. Dalam beberapa hal saya sepakat dengan Mas Akil. Dalam artian ya tadi memang kalau kritik Russell ke argumen-argumen kosmologi itu saya banyak sepakatnya sebenarnya, Pak ya. Saya banyak sepakatnya. Itu di situ karena memang saya kritik argumen kontingensi juga demikian. Itu kan begitu kan. Cuman yang membedakan kan saya melihat argumen kontingensi itu bukan hanya gak logis, tapi premis intinya saja itu ontologinya bermasalah tadi, Mas, yang bisa ada bisa tidak tadi itu ya. Jadi itu kalau diterusin kan bisa mengarah ke infinite regress malahan kalau konsisten itu kan begitu. Terus nggak kronologis, terus ya nggak komitmen yang kokoh dengan apakah finite or infinite misalkan ya, padahal ada kontradiksi misalkan. Itu di situ. Nah, kenapa saya menyatakan tadi itu Russell ini tidak konsisten secara apa namanya ontologinya dan pandangan ke Tuhannya karena begitu kan. Karena tadi jadi kalau misalkan gitu ya, Russell itu adalah benar-benar agnostik, konsisten,
kalau boleh dinyatakan adil itu maksudnya ya dia berdiri di tengah. Dia nggak hanya mengkritik argumen adanya Tuhan, tapi juga dia bahkan harusnya mengkritik ateisme itu juga, harusnya. Kan begitu. Berarti kalau itu, maka dia dikatakan, saya setuju dia agnostik. Saya nggak menolak. Berarti Russell ini 100% ateis. Enggak juga, dia ada beberapa premis dia agnostik kok. Kan begitu kan. Cuman saya menyatakan, Russell ini, dia cenderung ateismenya kok lebih kental, itu kan begitu kan. Karena ada cara pikir yang naturalis dan sebagainya tadi, itu kan begitu. Sedangkan agnostik tadi yang bermuara pada ketidaktahuan dan menunda karena ketiadaan bukti. Kalau nggak ada bukti berarti kan mungkin ada bukti, itu kan seperti itu. Sedangkan Rasul bilang sampai mati pun kalau misalkan Tuhan itu ada, saya akan protes ke Tuhan. Kenapa nggak ada bukti? Berarti dia mengasumsikan ya emang nggak akan pernah ada bukti, Mas. Itu kan gitu. Kalau nggak ada bukti maka apa? Konsisten dengan brute fact tadi, ya maka alam itu ya wis dia sufficient reason itu sendiri, nggak bisa ditanyakan ke atasnya sampai ketemu apa yang namanya Tuhan ataupun dewa-dewi itu ya seperti itu. Kalau itu konsisten antara atomis, materialis dan jadi ateis seperti itu, saya akan bilang dia konsisten. Tapi kalau manakala menjadi problem, dia menutup adanya Tuhan dengan paradigma atomistik tadi, terus tapi di sisi lain dia bilang tidak ada bukti Tuhan, tapi dia bilang di satu sisi dia menyatakan brute fact itulah jauh lebih kuat, kan begitu kan? Artinya kan menutup kemungkinan tentang adanya Tuhan. Maka itu menjadi nggak konsistennya di situ, Mas Akil. Sehingga saya makanya menyortinya adalah karuan konsisten kayak siapa ya? Yang benar agnostik itu siapa ya? Saya menyontohkan itu biasanya ini siapa namanya? Yang menulis buku Masa Depan Tuhan itu tadi itu Karen Armstrong. Itu pun nggak semua sepakat ya. Tapi dia tuh sangat postmodernis sekali tuh, dekonstruktif tadi itu tuh. Itu masih agak mending konsisten loh, karena kerelatifan tadi. Tapi kalau sudah materialis tadi, lah ini berarti kan dia sudah menutup kemungkinan itu. Cuman menjadi problemnya adalah, dan memang kita nggak bisa menghindari kekakuan pemikiran ya, dalam artian ateis murni gitu ya. Idealnya konsisten idealnya. Tapi kalau di lapangan real, itu memang seringkali ada campuran itu. Termasuk misalkan klasifikasinya Dawkins, Mas Akil, yang agnostik, teis itu kan ada. Dia bertuhan tapi nggak punya argumen adanya Tuhan. Saya nggak sepakat itu dikatakan agnostik, tapi itu saya lebih sepakat menyatakan sebagai dogmatis teis, itu saya sepakat. Artinya dia yakin Tuhan itu ada tapi nggak punya bukti. Tapi dia yakin, kan begitu kan. Apa itu? Fideisme namanya. Jadi klasifikasi yang sangat longgar tadi dari Dawkins pun saya sebenarnya juga nggak sepakat. Karena apa ya, ada kontradiksi yang itu besar. Itu gitu Mas Akil tanggapan saya. Monggo jika mau direspon lagi. Itu. Tapi kalau apa namanya anggapan bahwa kenapa Russell itu nggak mengkritik ateisme gitu. Sebenarnya aku nggak tahu ya, Russell tuh ada kritik ke ateisme juga nggak ya? Kayak secara ya implisit gitu atau eksplisit di suatu ya, dia kan dari undang podcast ya, atau mana. Tapi kalau disandarkan ke kenapa dia nggak ngekritik ateis kan nanti personal banget nggak sih Bang? Gitu menurut saya ya. Itu kan apa namanya ya kenapa Russell mengkritik teis ya karena banyak argumen yang disampaikan oleh teis itu kan beberapanya itu kayak kalam mungkin atau sebab akibat gitu ya, atau misal nanti ada soal kontingensi atau postulat-postulat yang mengharuskan adanya Tuhan lah ya. Terus kalau perkara apa namanya dia nggak konsisten gitu dan apa namanya karena dia percaya adanya brute fact gitu, sebenarnya kayak dia nggak mengatakan bahwa yang ada tuh apa namanya yang ada cuma brute fact gitu. Pada akhirnya kayak saya baca-baca Russell sih asumsi brute fact-nya itu ya
karena make common sense sebenarnya. State of affair itu yang kita gunakan dalam sains gitu kan. Kalau itu ditarik ke apa namanya, ke infinite regress, apa namanya, argumen yang nanya kayak brute fact ini dari mana, atau apa namanya, bukti dari brute fact ini apa, atau bukti bahwa prinsip scientific ini benarnya apa, atau prinsip evidentialis ini apa gitu. Itu ya nanti infinite regress juga pertanyaan yang menurutku juga itu pertanyaan yang nggak meaningful gitu. Tapi kalau proving ke atau evidence ke misal entitas yang mana jadi supranatural atau entitas paling apa namanya, ya entitas yang bakal menganut Tuhan sih, apa yang diasumsikan sebagai Tuhan sebagai paling pojok sih, itu emang secara empirikal masih belum ada ya, mungkin ya Mas Gigi. Iya. Secara empirikal kan masih emang nggak ada ya. Tapi jadi bukti yang disodorkan oleh filsuf-filsuf apa apologetik kan kebanyakan kan ya bukti matematis ya, yang sifatnya niscaya biasanya kan, yang misal kayak Gödel gitu. Gödel nggak apologetik sih, cuma beberapa misal menganggap adanya necessity di entitas Tuhan gitu. Cuma apa ya, mau ngomongin soal dunia mungkin atau necessity ini kan juga debatable dalam filsafat ya. Apakah dunia mungkin ini ada atau enggak, itu kan debatable banget. Dan tentu science kan setahu ya dalam pemahaman saya sih bergeraknya probability ya, enggak possibility. Probability kan ada apa namanya, ada range angka dari 0 sampai 100. Sedangkan kalau possibility kan membayangkan situasi yang mungkin ya. Gitu. Jadi ya mungkin itu aja sih tanggapanku sih. Ya, Mas Akil, iya memang pembacaan saya terhadap Russell, saya ya kalau ada teman-teman yang nemu silakan nanti disampaikan ke saya ya. Jadi bahan diskusi berikutnya kan bagus. Apakah beliau juga mengkritik ateisme? Saya enggak, jujur saya enggak nemu itu kan begitu. Malah justru ini indikator kuatnya kan, makanya saya mengarah ke sana itu kan di situ. Jadi kalau misalkan apa namanya, kayak Karen Armstrong misalkan, itu dia membantah ateisme, tapi dia juga membantah teis, dan dia bilang saya di tengah. Itu kalau itu masih konsisten, dan saya kira itu enggak personal dalam artian personal yang wilayah private banget, misalkan kayak hobi subjektivitas, enggak Mas. Itu pandangan yang bersifat apa ya, deklaratif. Saya kira itu di situ Mas Akil. Jadi itu karena beliau tokoh ya, dan akhirnya kan apa sih posisinya. Saya juga sering misalkan waktu debat dengan, kenal Bang Fuad Abdullah Harahap nggak teman-teman, yang menyatakan diri sebagai agnostik gitu loh. Saya tuh sering loh bilang ke beliau, ganti nih Bang, ganti nih. Kan di konten terbarunya dia bilang aku ateis itu kan begitu. Ganti nih Bang gitu kan. Saya sendiri begitu. Jadi kenapa saya concern di situ nembaknya, karena memang itu butuh konsistensi yang dari akar sampai ke ujung gitu ya. Dari cara berpikir, dari pandangan ontologinya sampai ke pandangan kosmologinya harus konsisten, itu kan seperti itu. Jadi justru saya menyatakan Russell ini oke lah, dia kuasi ateis agnostik, tapi nuansa ateisnya itu kok malah lebih kuat, itu kan begitu, karena beberapa argumen saya tadi. Itu kan begitu. Masalah brute fact tadi memang betul Mas. Brute fact itu berhenti memang. Sebenarnya berhenti itu Russell nggak menanyakan ini dari mana lagi, enggak. Itu yang membedakan dengan teman-teman yang menggiatkan multiverse ya. Misalkan kayak siapa, Andre Linde, David Deutsch, terus teman-teman multiverse lah ya, yang itu stand-nya itu ateis tapi punya argumen multiverse yang nggak terhingga, Big Bounce misalkan seperti itu kan, Paul Steinhardt dan macam-macam. Karena itu brute fact, tapi saya bisa masih menanyakan itu dari mana. Sama-sama brute fact-nya sebenarnya, cuma satunya itu brute fact yang berhenti pada closed universe gitu ya. Ya alam ini that's all gitu ya, cukup itu saja, nggak usah menanyakan, itu kan begitu. Tapi kalau satunya tuh sama-sama brute fact dalam posisi naturalis, sama-sama naturalis materialis ya, posisi Davis. Cuman beliau mengarahnya pada infinite regress.
nggak meaningful, tentu nggak meaningful Mas, karena untuk menjelaskan satu universe kita harus muter ke tak terhingga universe. Ini malah blunder itu kan demikian ya. Dan itu pun sekarang para penggagas multiverse itu belok Mas, belok paradigma. Dulu kan oke, multiverse itu pasti punya bukti empiris. Sampai sekarang nggak ada bukti. Dan perkembangan terbarunya menyatakan multiverse itu cukup imani saja. Karena itu adalah yang paling modern untuk menjelaskan penyatuan gravitasi dan 3 gaya kuantum. Barang siapa yang menuntut bukti itu namanya paparazzi. Gitu ya. Jadi paparazzi itu dari kata Karl Popper kan paparazzi gitu ya. Diganti paparazzi, kamu itu pendukungnya Popper yang meminta verifikasi terus-menerus. Nggak usah dipertanyakan. Itu posisi yang lebih aman itu kayak Russell. Dia nggak kena apa namanya? Infinite regress itu kan di situ kan. Cuman menjadi soal adalah ketika loh kok dihentikan gitu loh. Kan bisa aja ada apa namanya? Kronologi yang lebih awal misalkan demikian. Ada makna di balik itu mungkin. Nah, itu kan susahnya juga di situ Mas Akil. Kan begitu kan ya. Sehingga memang itulah kenapa tadi saya ajak teman-teman membaca dari multiverse juga untuk membandingkan kelemahan dan kekuatan dari mereka itu di situ Mas Akil. Oke. Iya, iya. Oke. Menarik. Apa ya? Ada tanggapan lagi Bang Akil? Kalau sebenarnya masih nganu sih Mas Gigi sih. Kalau Mas Gigi pakai argumen tadi, misal kok Russell ateisme kan bermasalah, kenapa Russell nggak mempermasalahkan? Itu kan nanti red herring gak sih Mas Gigi? Kalau menurut saya, Kenapa Mas? Nanti apa? itu red herring nggak sih hitungannya? Red herring. Kalau Gimana itu? ya fallacy yang apa namanya? Yang hitungannya permasalahannya dibahas A, tapi mendalihkan yang B gitu, mendalihkan hal yang lain gitu. Menurut saya kayak enggak argumen yang wajar untuk itu sih. Jadi, tapi kalau argumennya tadi soal multiverse, baik lagi ya, multiverse ini kan enggak yang tiba-tiba abstrak, ada nih kemungkinan berarti dunia itu ada gitu. Tapi sekali lagi itu kan based on science juga kan, dalam arti karena ada kuantum, ada apa namanya mungkin string theory gitu. Ya multiverse ini diperhitungkan apakah real atau enggak gitu. Cuma kalau itu juga apa namanya, mungkin nggak tahu ya Russell kalau hidup pada masa ini gitu, apakah dia akan percaya multiverse atau enggak gitu. Cuma ya posisi percaya bahwa fakta ini adalah nyata atau real sih, saya sih masih nganggap itu hal yang masih bisa dipertahankan ya. Tapi apakah multiverse itu real atau enggak itu tetap debatable gitu kan jadinya kan dalam perdebatan filsafat. Apalagi science gitu. Itu aja sih mungkin tanggapan dari aku, dan ini Bung Ahnaf nih mau tanya ini. Ya, Bung Ahnaf, monggo. Oke. Ya, makasih Mas Akil. Oke. Ya sih sebenarnya kalau aku pribadi sih ini ya, saya ingatku kayaknya kan ini kan judul kita ini kan ateis atau agnostik itu kan sebenarnya papernya Russell ya. Saya ingatku Russell bikin paper judulnya juga ini. Apakah aku ateis atau agnostik? Dia itu bikin paper itu. Terus di paper itu saya ingatku juga dia itu mendefinisikan agnostik itu sebagai orang yang tidak bisa tidak bisa menyimpulkan bahwa di situ nggak ada Tuhan. Nah itu jadi sebenarnya sih kalau aku ngelihat mungkin perbedaannya kayak tadi mungkin ya kayak obrolannya Akil sama Mas Kiki juga mungkin juga salah satunya terkait definitif gitu. Mungkin kalau dari definisinya Mas Kiki agnostik itu adalah ketika dia menyerang dua belah pihak gitu kan. Dalam arti baik yang teis maupun yang ateis gitu kan. Nah, tapi kalau dari Russell sendiri, memang Russell seingatku mendefinisikan agnostik itu adalah ketika dia nggak bisa menyimpulkan
ketidakberadaan Tuhan. Jadi nggak ada argumen. Nah, tapi dia punya argumen. Nah, makanya sebenarnya kalau aku pribadi sih Mas Gigi ngelihatnya dia cukup konsisten di situ. Karena dia sama sekali nggak nggak apa ya, nggak, iya kayak Mas ngomongin gitu. Mungkin dia rada lean dikit karena dia diem aja gitu kan, masalah yang ateis. Tapi setidaknya dia berargumen kalau agnostik itu ya dia nggak punya proof, dan dia bilang sendiri bahwa dia nggak punya conclusive proof dan nggak rasional juga kalau jadi ateis, istilahnya kayak gitu, karena nggak ada buktinya, nggak ada argumennya. Dalam arti argumen ateis itu nggak apa ya, tidak dapat diterima juga oleh Russell mungkin, tapi secara implisit sih dia nggak lebih itu. Aku nggak tahu kalau ada konteks sosialnya, karena memang Russell kalau teks yang panjang itu kan yang bukunya yang Why I'm Not a Christian ya, yang panjang itu ya. Nah itu dia lebih fokus bukan ke ketuhanan, memang lebih fokus ke agama dan dia ngeritik Kristen kan di situ. Tapi kalau tentang Tuhan ya itu seingatku seperti judulnya ini teman-teman mungkin bisa cari. Karena kalau Russell kan ya terbuka publik ya tulisannya aku kira. Karena udah lebih dari 50 tahun sepertinya ya. Nah, kalau itu terus kan yang di paper juga seingat saya itu di apakah ada Tuhan, seingatku judulnya itu. Nah, itu kan dia baru di situ ada yang famous lah yang kayak Tuhan yang dari Teko lah, terus ada penyebab pertama dan seterusnya, itu dia ngeritik di situ. Dan memang aku pikir posisinya Mas Gigi juga cukup bisa diterima di situ karena memang dia sangat mengkritik teis ya. Nah tapi seingatku ya Mas Gigi ya, kritiknya itu bukan teisme in general, tapi lebih ke teisme tradisional. Nah makanya kira-kira yang aku ini nih yang aku mungkin tergelitik adalah kira-kira kalau dari perspektifnya Mas Gigi ada nggak kenapa kira-kira Russell kok cuma nyerang tradisional? Apakah ada kemungkinan dia juga menerima yang advanced theism gitu, kemungkinan kan? Ada nggak ruang ke situ gitu? Ada nggak yang sophisticated theism itu, ada nggak ruang ke sana? Dan tapi ya kalau misalkan di balik lagi, dia seingatku juga ya. Ini aku tahu beberapa soal Russell, soalnya kan skripsiku soal Russell soal, tapi logikanya, dan aku juga baca-baca paper-papernya dia yang lain lah, jadi sekilas aku masih ingat lah. Jadi dia itu kayak sempat pernah ini sih kayaknya lupa aku itu kayaknya di surat deh. Nah itu dia itu ngomong kayak kalau aku ngomong ke orang-orang umum ya aku bilang aku ateis gitu. Jadi Russell sendiri pun ngomong kalau ngobrol dengan orang umum itu ya dia ngomong aku ateis. Kenapa? Karena orang lain nggak mungkin paham posisinya dia yang tengah-tengah itu. Jadi kan taunya kan kamu percaya Tuhan apa enggak kan gitu kan, taunya cuma gitu doang gitu. Taunya cuma biner, tapi kan Russell kan lebih ngomong ya udah kalau ngomong ke orang umum ya aku bilang ateis, tapi kalau di teksnya itu dia ngomong kalau dia agnostik dengan definisinya dia sendiri. Cuman itu sih Mas Gigi kalau dari aku ya. Ya, makasih Mas Ahnaf. Memang itu membaca Russell ini memang kudu hati-hati ya, benar dan sebagainya. Memang tadi saya sampaikan, memang dia nggak frontal ya, nggak frontal yang itu eksplisit, memang enggak. Cuman ketika beliau bilang tidak ada bukti teis, tidak ada bukti ateis, itu sebenarnya juga menyerang secara halus, itu kan begitu, enggak yang apa ya, kritik yang itu keras, itu di situ ya, karena emang ini sama kayak Einstein, mungkin demikian ya teman-teman sekalian, yang itu nggak mau dibilang ateis, nggak mau dibilang teis juga, cuman saya berdiri di tengah, itu kan begitu. Walaupun Einstein itu kosmologinya ya tahu ya, Big Bounce itu alam semesta tak berawal dan tak berakhir, sehingga nggak punya awal, itu kan begitu, dan tidak membutuhkan eksistensi Tuhan apapun, apakah Tuhan personal apalagi. Tapi kan Einstein punya Tuhannya Spinoza, iya, tapi Spinoza itu Tuhan adalah alam itu sendiri kan, dalam artian tertib alam itu kan, ketika Einstein bilang Tuhan itu adalah ya hukum-hukum alam sebenarnya di situ. Nah, memang ada beberapa tadi Mas, memang ada beberapa nuansa gitu ya, yang itu kayak dia berpadu gitu ya.
Ada kesan sisi agnostiknya juga ada kesan ateisnya juga ada tadi yang saya sampaikan. Nah, kenapa kok beliau nyerangnya ke teis tradisional? Kalau saya membaca Russell, Mas, memang ada konteks memang itu yang sangat dominan. Itu yang sangat dominan sekali, itu kan begitu kan. Dan termasuk di buku WM Christian kan, Kristen itu sangat luar biasa dominan di Eropa, bahkan di dunia, itu kan begitu. Sehingga apa ya, nyikatnya ke sana, itu kan begitu. Jangan kan Russell, Einstein juga nyikatnya ke sana, ke agama-agama Abrahamik ya, Yahudi, Kristen, dan Islam, itu kan demikian. Dan Russell masih melihat, oke, warisan teis yang paling dominan itu apa sih kalau bertuhan? Oke, argumen-argumen kayak tadi misalkan kontingensi dan teleologi. Ya udah itu habisi aja sekalian, itu kan di situ. Mungkin saat itu belum ada perkembangan yang lebih signifikan ya, kayak tadi misalkan tentang apa itu multiverse, terus Big Bang yang lebih apa namanya itu lebih kompleks ya seperti sekarang misalkan. Sehingga memang nggak sampai ke sana, itu kan gitu ya. Ini nyambung ke Mas Akil tadi juga ya. Sehingga memang sifatnya adalah tadi fokusnya adalah ya kok brute fact gitu kan. Brute fact aja, itu kan begitu. Enggak yang sampai menaikkan ke atas dalam artian jadi infinite regress multiverse gitu ya. Otomatis itu juga sebenarnya aku itu membatasi, tapi aku juga nggak tahu. Ya dari situnya gitu ya. Ada dua sikap seperti itu. Apa Mas Ahnaf itu kan begitu. Sehingga memang bagaimana kalau misalkan Russell ini ketemu WLC misalkan. Tapi saya kira juga debatnya juga hampir sama, Mas, karena WLC sekalipun itu masih, ya mohon maaf, sebagian besar kerangka berpikirnya sangat Gazalian, cuman beliau itu menambahkan argumen Big Bang, terus apa namanya hukum termodinamika kedua, yang mungkin debatnya lebih ke situ ya, tapi kan intinya nggak berubah, tetap argumen kalam. Itu di situ. Jadi Russell ini pun sebenarnya sudah bisa dibilang kritiknya sudah advance. Nggak semata-mata oke, kalau di WM Christian memang fokusnya ke dogma Kristen ya. Tapi kalau yang di buku tadi yang kritiknya pada argumennya Tuhan, dia sudah cukup maju loh ya. Dalam artian bahkan kita bisa mengkajinya, kritiknya sangat valid dalam beberapa aspek tadi yang saya apresiasi tadi, Mas Arnav. Itu gitu Mas tanggapan saya. Ini tanggapan lain, silakan. Oke, gimana Bung? Atas tanggapan. Oke. Mungkin saya juga ingin ikut ini ya apa? Mengomentari gitu. Dalam buku yang saya baca tuh yang berbahasa Indonesia Bertuhan Tanpa Agama. Jadi Russell sendiri tuh memang sangat keras gitu terhadap agama, terhadap ketuhanan, tapi di satu sisi seperti anaknya dan para peneliti tentang Russell itu memuji Russell dari aspek spiritualitasnya gitu. Jadi sebenarnya Russell itu sendiri tuh mempunyai sisi spiritualitas yang perlu diperhitungkan gitu. Dan bahkan salah satu seorang uskup dari Inggris itu mengatakan bahwa Russell itu sebenarnya Kristen yang natural gitu. Karena memang salah satu yang mempengaruhi Russell sendiri itu adalah Darwin ya. Jadi di Why I'm Not a Christian itu Russell mengatakan bahwa sebenarnya yang harusnya berpengaruh itu lingkungan terhadap makhluk hidup gitu, bukan makhluk hidup yang harus disesuaikan dengan yang harus mempengaruhi itu yang lingkungan gitu, yang mempengaruhi makhluk hidup, bukan makhluk hidup yang mempengaruhi lingkungan, seperti itu. Yaitu kata lain dari seleksi alam ya, mungkin gitu ya. Gimana? Ada Pak Syafi ya, monggo Pak Syafi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. malam Pak Didi. Selamat malam Pak Bung Syafi. Ilyas sama teman-teman semua. Selamat Pak. Aku sih nggak membahas tentang presentasi aku tentang Bertrand Russell karena aku pikir ya mungkin beberapa argumen-argumen beliau yang dampaknya juga berpengaruh terhadap perkembangan zaman dan perkembangan dunia filsafat khususnya.
Tetapi aku sih cuman hanya berandai-andai aja ya Pak Gigi gitu. Jadi kalau misalnya dunia itu bisa menerima pandangan agnosticism dan ateis gitu, yang menurut Bertrand Russell gitu secara luas. Nah, perubahan sosial atau politik besar apa yang menurut beliau akan terjadi pada struktur masyarakat luas gitu. Jadi maksudnya apa yang terjadi jika dunia menerima pandangan beliau gitu tentang agnosticism dan ateistik gitu. Gitu aja Pak Gigi. Gitu aja pertanyaan aku untuk pertama. Karena mungkin ini udah terlalu malam ya, jadi takutnya agak melebar gitu. Gitu aja, makasih Pak. Iya, selamat malam. Makasih Bung Ilfas. Ya, makasih Pak Assalamualaikum Syafiq. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Gigi. Oke Pak Syafi, ini pertanyaan yang sifatnya lebih ke aksiologis ya, lebih ke efek ya. Bagaimana misalkan dunia itu menerima ateisme agnostik, masyarakat bisa berubah total, Pak. Jadi legitimasi agama yang berkelindan dengan politik itu bisa hancur total, Pak. Bahkan tradisi-tradisi lokal yang itu basicnya adalah agama ya bisa hilang. Contoh, taklid kepada ulama misalkan. Itu bisa habis itu, Pak. Struktur politik yang itu berkolaborasi antara agama dan penguasa ya, entah presiden atau raja itu bisa juga runtuh kan begitu kan. Tidak bermakna itu kan begitu. Bisa jadi perubahan besar itu kan begitu. Artinya sangat luar biasa besar, Pak. Kayak di negara kita misalkan Indonesia itu kan begitu. Jualan apa yang paling laris? Jualan agama, Pak. Itu kan begitu. Jualan agama itu gampang banget. Kita ngeklaim keturunan nabi ya dengan silsilah yang ngawur, menuntut ketundukan, selesai masalah. Nah itu kalau misalkan pandangan Russell diterima dalam beberapa aspek positif loh ya, jangan dogmatis, jangan itu harus itu. Nah itu bisa merusak itu. Cuman responnya nanti ada dua, Pak. Apakah pengkritisan tapi tetap dalam bingkai agama ya, maksudnya ya udah kita harus beragama secara rasional misalkan ada perubahan di situ, atau perubahan yang lebih ekstrim, apakah pindah posisi menjadi agnostik atau jadi ateis misalkan, itu juga mungkin ada. Atau juga teman-teman itu berubah dari teis menjadi agnostik atau ateis, itu kan juga salah satu faktor besarnya adalah kekecewaan, Pak. Kekecewaan melihat praktik-praktik keagamaan yang dianggap lo ya Russell bener loh, dalam artian lo dogmatis, tahayul, apalagi subjektif, kemunduran dan macam-macam loh. Ini kan fakta semua, misalkan demikian, itu kan begitu. Akhirnya apa? Membuat oh iya ya benar, Badi. Belum lagi kita hampir tiap hari selama 3 minggu ini mungkin ya disuguhi berita, mohon maaf, pencabulan, pelecehan seksual. Itu ya mohon maaf ya, di lingkungan mana pendidikan. Pendidikan keagamaan juga ada. Pondok pesantren kok. Kampus, mohon maaf, kampus yang itu menyatakan saya kampus Islam misalkan loh ya, ataupun kampus umum. Lah ini kan juga semakin menjadi pembenaran. Loh iya, ternyata untuk bermoral itu nggak mesti beragama kok. Jadi pembenaran gitu Pak Safi. Akhirnya dari praktek saja loh, lihatlah mereka yang mohon maaf mabuk agama. Orang kalau mabuk agama plus kolot itu medeni loh Pak. Jadi iso sangat kejem banget ya. Sadis banget itu juga bisa. Lihatlah perang-perang yang membawa nama agama yang tega membantai orang lain yang nggak bersalah atas nama agama, itu kan ya mohon maaf ya ngeri juga itu kan begitu. Nah itu struktur masyarakat akan berubah luar biasa Pak ya, bisa dibilang kayak mungkin kalau contoh ekstrimnya ya revolusi Bolshevik di mana itu di Rusia menjadi Soviet itu. Jadi memang tadi yang sampaikan di akhir Pak Safi bahwasanya apa yang disampaikan Russell ini tantangan oke. Sekaligus jadi hikmah
bagi kita semua agar kita melakukan pembacaan ulang terhadap apa? Cara kita beragama, cara kita bertuhan, berdialektika dengan mereka itu seperti apa, mengevaluasi diri, mengevaluasi argumen, itu akan lebih sehat ke depan. Itu kan di situ. Saya juga sering loh bergumul gitu ya, atau mungkin debat dengan teman-teman ateis, agnostik itu intens saya. Tapi itu nggak jadi soal bagi saya malah seneng. Dan itu kan membuat kita makin sehat. Dalam arti makin sehat itu apa ya? Wawasan kita meningkat, perspektif kita makin luas. Kita bisa mempertanggungjawabkan keimanan kita, misalkan demikian. Nah, termasuk ketika membaca Russell ini kan begitu kan ya. Ketika kita apa ya, akhirnya oh ya berarti kita nggak bisa secara taklid terhadap argumen-argumen tersebut, itu kan begitu. Dan kita juga nggak bisa mengatakan oke, kritik Russell valid semua, nggak bisa juga gitu kan begitu, dengan berbagai macam kritik saya tadi itu. Dan bagaimana juga memperkarakan posisi Russell ini, apakah dia konsisten apa tidak konsisten, misalkan demikian. Karena walaupun beliau tidak frontal bikin argumen yang formal gitu ya terhadap katakanlah ateis, tapi dia secara tadi dia bilang nggak ada bukti tentang ateis itu benar, itu juga menyerang gitu ya. Tapi emang argumennya nggak sekuat kritik Russell ke teis. Nah itu kan tadi saya perkarakan tadi ya. Artinya apa? Dari situ dia menunjukkan ada beberapa, walaupun dia menyatakan oke, agnostik itu nggak punya bukti loh kepada keduanya, itu juga sebagai serangan yang halus ya maksudnya ya. Artinya muncul tadi argumen bahwasanya lo kok dia itu oke, dia mengkritik teis ya, tapi kenapa dia, yang saya pertanyakan tadi, nggak mengkritik ateisme, karena memang ini tiga ini kan bentrok terus gitu ya. Karena dia bentrok terus akhirnya apa? Ya saling membantah. Teis saja membantah keduanya, ateis juga membantah keduanya, dan sebaliknya. Itu sih Pak. Tapi mungkin muncul ya question, Pak ini kan debat yang melelahkan, betul. Tapi dengan debat yang melelahkan ini peradaban tuh bisa bergerak. Kita nggak hanya memikirkan oke, pendidikan harus sesuai dengan industri gitu ya, yang sangat kaku itu. Tapi ada, mohon maaf, kewarasan akal sehat kita begitu. Ada yang namanya lihat peradaban besar, itu berangkat dari pergulatan filsafat yang juga kuat. Tentu saya nggak menafikan peran STEM ya, enggak. Tapi negara kita ini kan mabuk sama STEM ya Pak ya. Mabuk STEM sentris itu kan begitu Pak. Apa-apa diukur dengan STEM, apa-apa diukur dengan industri dan lapangan pekerjaan. Ini yang saya bantah juga. Sehingga disimpulkan Pak, kalau itu diterima maka bisa revolusioner sekali Pak. Sekaligus bisa mungkin jadi perang dunia keempat. Dan lebih panas lagi itu kan begitu. Oh sama-sama bertuhannya aja rame Pak ya. Iran, Israel, Amerika itu kan 3 agama Pak ya. Iran itu dimusuhi oleh sesama Muslim, Sunni dan Syiah. Apalagi berubah haluan se-ekstrim itu ya bisa lebih ngeri. Tapi ya so far setelah perang Soviet, penyebaran Soviet, komunisme itu ya nggak sampai ada seperti itu ya. Cuman mainnya di pemikiran kayak gini gitu kan, di kultur gitu kan, perubahan kultur. Misalkan di barat tuh makin lama makin agnostik, makin ateisnya makin tinggi Pak. Sekarang itu kan gitu. Struktur masyarakatnya berubah tadi. Peran agama sangat dibatasi, itu kan begitu. Itu gitu Pak Syafi, jawaban saya. Iya. Gimana Pak Syafi? Monggo Ada David pendapat lagi? Aku pikir cukup loh. Dan Oke. makasih Pak Gigi. Mungkin ya kalau aku sih baca dari beberapa pengakuan mereka yang seorang ateisme mungkin ya, dan mereka juga punya kenikmatan tanpa mereka sadar bahwa mereka juga semua itu makhluk Allah gitu. Dan banyak yang merasa bahwa setelah gue menjadi ateis ini, apa yang gue bisa dapatkan gitu, hanya kebahagiaan, mereka tidak ada penderitaan, dan mereka juga hanya mendapat kebahagiaan gitu dunia ya, tanpa mereka sadar bahwa mereka berasal
mereka adalah makhluk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan memang kerasa gitu, dan memang ya di dunia barat itu memang udah mix dengan itu tadi gitu kan, yang tadi Pak Gigi bilang, karena sesuai dengan peradaban zaman. Jadi bagaimana kita mampu mengontrol keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu aja Pak Gigi. Makasih atas jawabannya. Makasih Bung Ilfas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya mungkin fenomena ateisme atau agnostisisme itu muncul karena di samping keresahan terhadap fenomena kehidupan ya, juga mungkin dalam pandangan saya ada sisi individu yang terganggu gitu Pak. Kayak dari sisi pemikiran tuh kayaknya orang beragama nih ada masalah gitu, bla 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 bla, dan kayak argumen-argumennya tuh ya mengarah ke pemikiran gitu, bukan mengarah ke sisi psikis gitu. Dan itu dimungkinkan saja, dan ya banyak tokoh-tokoh yang seperti itu kan, dan diantaranya misalkan Russell sendiri tidak begitu mengarahkan argumen-argumennya pada sisi psikis dari individu-individu yang katakanlah mempunyai keresahan terhadap agama gitu. Ya katakanlah fenomena-fenomena seperti sekarang, di mana di kampus atau di pondok-pondok pesantren itu sedikit atau banyak menskeptiskan diri kita terhadap, atau masyarakat secara umum terhadap fenomena keagamaan, terhadap keagamaan itu sendiri gitu. Nah, di sisi lain memang sisi pemikiran itu sendiri itu bisa juga berpengaruh gitu. Dan mungkin pertanyaan saya kepada Pak Gigi gitu ya, Mas Gigi, sorry, pada Mas Gigi itu, seorang Russell yang mempunyai intelektualitas dan memang secara argumentatif gitu menyerang agama, menyerang ketuhanan, itu dipermasalahkannya apakah hanya dari sisi argumentasinya gitu, dipermasalahkannya hanya apakah dari sisi ya karena Russell ini inkonsistensi, Russell ini sebenarnya ambigu gitu antara di ateis atau agnostik gitu. Padahal di sisi lain mungkin Russell sendiri ya kayak tadi ya, mungkin ada sisi tersendiri yang kita tidak tahu apa gitu yang menyebabkan sisi subjektif Russell bisa berpikiran semacam itu gitu. Mungkin itu Pak Gigi. Kalau masalah itu tadi disebut Mas Ahnaf tadi, Russell itu kayak ada apa ya? Sisi politisnya juga kayaknya ada. Tapi politis itu kayak main aman gitu ya. Main aman, cuma dia lebih berani. Bandingkan dengan ini, Mas Ilfas, dengan Newton. Newton itu dalam sejarah hidupnya itu kan mengkritisi kekristenan gitu ya. Trinitas itu dikritisi, kekuasaan Paus dikritisi. Tapi beliau hidup di lingkungan Cambridge yang sangat kental di kekristenan gitu ya. Bahkan beliau dimakamkan di gereja Westminster Abbey, gereja Mas. Tapi Newton adalah seorang deis bagaimanapun, deis, bukan teis ya, deis. Jadi bertuhan tapi enggak memeluk agama tertentu, termasuk agama Kristen yang itu ya dimakamkan di gereja kan begitu kan ya. Nah, di situ Newton itu kayak menyembunyikan, aku lupa nama bukunya Mas. Beliau itu mengkritik Trinitas. Ada tuh bukunya tuh. Saya lupa nama bukunya. Nanti silakan ya dicari. Disembunyikan karena ada konteks ketakutan. Ada gitu juga. Nah, kalau Russell ini konteksnya saya kira nggak semencekam itu seperti siapa Newton, dan sangat terbuka. Apalagi di Inggris ya. Itu kan sangat dalam tanda kutip liberal sekali ya. Maksudnya kita ngaku ateis agnostik pun sebenarnya nggak ada soal. Cuman tadi beliau itu menyatakan kalau saya ditanyain orang umum bilang aja saya ateis. Itu untuk memang untuk apa ya? Biar kamu itu paham, nggak
banyak mikir mungkin begitu ya, nggak salah kaprah gitu kan. Cuman ucapan itu pun nanti ya tadi membuat orang salah kaprah karena posisinya juga ada aspek agnostiknya itu kan begitu. Beda dengan Hawking yang itu 100% dari awal sampai akhir menyatakan saya positivisme, filsafat itu mati, agama itu dongeng, alam itu closed universe, gak perlu Tuhan. Konsisten, kita nggak ada perdebatan masalah itu. Kita nggak mungkin menyatakan Hawking ini jangan-jangan agnostik. Enggak ada kemungkinan itu. Lo kan Hawking pernah bilang jika kita bisa menjelaskan awal mula semesta, gravitasi kuantum, maka kita bisa membaca pikiran Tuhan. Nah, itu bukan definitif, tapi itu bersifat metaforis dan pejoratif. Dalam artian itu kayak sindiran saja, bukan asli. Kayak Einstein bilang Tuhan nggak bermain dadu, bukan sama dengan Tuhan pencipta gitu ya, nggak main dadu nggak, tapi apa? Alam ini nggak mungkin random kayak yang disampaikan oleh fisika kuantum. Nah, artinya apa? Ada Russell ini pede menyatakan demikian, cuman mungkin orang Jawa bilangnya, cek gak angel-angel ngomong aku ateis saya lah. Cuman itu juga nanti berpotensi sangat menjadi ambigu bagaimana posisi beliau. Sehingga selain kritik pemikiran juga saya melihat itu ada begitunya tadi tuh Mas. Jadi kayak dia itu apa ya? Kalau mau ngomong gampang mungkin saya reduksionis kali ya, tapi kayak agar nggak membuat orang itu bingung, katakan saya itu bukan saya. Yang akhirnya menjadi orang tambah bingung gitu. Paham nggak maksudnya Mas ya? Jadi Karuan tuh konsisten bilang aja ya dalam beberapa aspek saya itu nggak menemukan, tapi saya juga mengkritik begitu ya. Bilang aja seperti itu, saya kira itu akan jauh lebih konsisten itu kan demikian. Kayak masukan saya ke teman saya Bang Fuad itu kan saya bilang, Bang abang ini ateis atau agnostik sih Bang? Saya gitu kan mesti gitu. Kalau di sini saya ateis, di sini saya agnostik. Yang konsisten lah Bang. Saya mesti begitu kan begitu kan. Walaupun mungkin orang Mas Gigi ini cek kaku nih sih. Saya menuntut mesti konsistensi itu kan begitu. Saya menuntut yang namanya itu satu hal lain itu tidak bertentangan. Kalau kayak Hawking tadi yang itu dari awal sampai akhir kan ateis terus gitu ya. Yang itu apa namanya konsisten tadi. Itu gitu sih Mas Ilfas yang saya soroti lain ya. Kan gitu. Oke. Ada lagi dari teman-teman? Udah jam 10 ya. Oh iya, ini ada dari Jadi PPT-nya bisa di-share katanya Pak Gigi. Nanti di grup. Ya bisa. Oke, Bisa nanti nanti di saya share. share ya. Nggak apa-apa Siap. itu buat umum kok, itu luas itu. Siap. Dan saya share. Nah. Dan kepada teman-teman, saya ingatkan jangan lupa traktir kami. Di linknya sudah ada di pesan itu yang dikirimkan sama Bung Ahnaf. Mungkin diskusi ini bisa memberikan kita insight bahwa tidak boleh merasa tabu lah gitu ketika kita membicarakan tentang ateisme atau agnostisisme, dan ketika kita membicarakan Russell yang bimbang lah katakanlah antara dia sebagai seorang ateis dengan argumen-argumennya yang mengarah pada ateisme, atau dia seorang agnostik yang memang dia mengaku sebagai seorang agnostik. Dan permasalahan-permasalahan semacam itu memang tidak baku ya, atau tidak bisa dikotakan gitu. Mungkin itu dari saya. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah hadir dan telah ikut mengaktifkan di forum ini. Mungkin saya tutup dengan ungkapan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ilfas, Mas Ahnaf. Terima kasih Mas Gigi. Mas Alfi. Terima kasih. Mohon maaf ya banyak kurang-kurangnya. Mohon maaf banyak kurangnya. Makasih Mas Gigi. Ya. Untuk Kita sini. dulu teman-teman. Masih. Thank you semua teman-teman yang udah datang.
Jangan lupa traktir teman-teman.